4 bulan 5 bulan. Karena kan kita live sampai 7 jam 8 jam dipakai sambil ngecas kan. Kayak gitulah. Bang udah tahu Tiwati Medan? Iya udah tahu. Buah salak, buah kedondong, enak dibikin rujak. Sawer Bang Zumadong. Gak usah. Nanti di framing lagi. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cumai. Oh udah ada Bang Cuma guys. Nah waktunya aku tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana Bang? Di rumah. Oh alhamdulillah. Ini Lebaran udah kurang lebih seminggu lagi nih Bang. Iya benar. Tapi belum ada tuh. Ya gitulah. Tuh teman-teman udah jawab di bawah. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Lucu-lucu komennya tapi nggak dibaca sama Bang Juma. Sedih deh. Coba aku terima dulu ya. Mudah-mudahan konten ini. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim, Bang Laskar Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya. Ya benar, Muslim. Baik, ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan Bang? Baik. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk gabung live ini. Baik, Ya, salam kenal Bang. Apa kabar? Salam kenal. dari mana Bang? Dari kota mana? Dari kota Kalimantan, Bang. Oh, Kalimantan. Iya. Jauh. Kalimantan. Kalimantan mana nih? Sumatera Utara. Kalimantan Barat. Singkawang. Bukan, Bang. Kalimantan Barat. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Mumpung Buat belum ada masa hotel. ini belum ada sih. Tapi boleh nggak kita sesama Muslim saling bertanya soal jawab? Maksudnya? Abang mau kasih pertanyaan Iya, gitu? saling belajar gitu loh. Tapi kan ini komalnya memang kita live untuk Iya, diskusi saya konten kan Bang. mau belajar sama Bang Juma. Iya Bang. Biar para oten-oten itu kalau mereka bertanya kepada saya bisa jawab gitu loh. Oh, mau belajar dan saling mengisi.
Oke, sambil menunggu teman kita, silakan. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dinda Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Juma udah dengar kabar? Bu Uti Siapa? meninggal. Nenek Uti? Iya, Goy. Udah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wah, Makassar Malap Center Indonesia, Masya Allah. MMCI. Assalamualaikum. Oke. Teman-teman di follow ya akun MMCI ini sebagai akun cadangan untuk live. Karena Siap, Anda. akun-akun saya semakin diintai. Semakin diintai sama polemikus. Ukhti Sonya, kita udah berteman ya? Sudah banyak. Sudah, oke, sip. Ya, apa nih yang kita bahas malam ini? Terkait masih masuk dalam tema penyaliban, boleh ya? Boleh. Boleh ya, celakalah orang yang meninggal disebabkan karena menyembah orang meninggal, manusia yang mati di atas tiang salib. Kayaknya bagus gitu ya. Iya, bagus Kanda. Al-Quran surah apa tuh? Galatia 3 Al-Quran dulu. An-Nisa 157 versus Galatia 3 nomor 13. Bisa nggak itu, host? Kepanjangan bang. An-Nisa itu surah keberapa ya, Dindari? Anissa, sebentar. 158 ya. QS 158.2. Oh, An-Nisa QS 4 158. 157. 157, 158 bisa Kanda. Iya. QS titik 4 titik 2 1 58 versus Galatia gal titik 3 titik 2 13. Bisa, host? Diulangi lagi kembali bang. QS titik 4 titik 2. Bentar sabar bang. Ini HP ku juga error. QS 4 4 titik 2 titik 2. 158 Aduh. versus Apaan? Ya. Galatia gal Gal titik titik 3 titik 2 13. 3 titik 2 13. Galatia 3 13. Yuk, masa ada ingus? Masa? Manja kali anakku. Oten silakan. Request yang mau naik. Ini permintaan masih teman-teman muslim ini.
Krik krik. Oten lagi pada berduka. Oh gitu ya. Jadi belum ada, mereka masih di rumah duka bang. Oh iya baiklah. Kenapa berduka? Bukannya berbahagia? Mati langsung surga. Iya kan? Tapi tadi ada yang bilang loh Pak Lamsen nggak didoain belum tentu juga masuk surga apa neraka. Bingung kan bang? Padahal Siapa dia bilang kalau gitu? Pak Lamsen. Padahal kalau yang percaya Yesus pasti masuk surga kan? Iya. Nah, Roma 10 nomor 9. nah itu dia bilang ya belum tahu juga masuk surga apa neraka. Makanya aku jadi bingung. Kenapa Katanya- jadi bingung ya? Katanya keselamatan sudah dijamin ya. Nah betul. Betul. Iya. Ternyata dia percaya juga neraka. Terus kalau menurut agama Kristen tuh ada nggak neraka sih Bang Juma? Ada. Untuk apa diciptain dong? Karena kan semua umatnya masuk surga. Ah, itu dia makanya. Itu dia makanya. Bahkan kalau kita melihat Matius 7, neraka itu untuk mereka. Iyalah, Iya betul. neraka untuk mereka gimana ceritanya itu ya? Ya coba bacain dulu Bang. Biar teman-teman Kita baca ya. edukasi. Ya. Iya. Di Matius 7 itu seirama dengan Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah tuh, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi yang dibuang ke neraka ini, yang dibuang ke api ini, dari buahnya kita kenal dia siapa penghuni-penghuni neraka itu. Satu, di data nomor 24. Bukan setiap orang yang menyeru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Dua, pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tiga, mengusir setan demi namamu. Empat, mengadakan mukjizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ini di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan di dalam api neraka, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu jelas itu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, siapa yang bernubuat pakai nama Yesus, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus, siapa yang kemudian bermujizat pakai nama Yesus, itulah buahnya. Nabi palsu yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Gimana dong? Padahal sudah gamblang itu ya, Kanda ya, menceritakan kisah masa depan. Iya. Bagi orang-orang yang gunakan akal tidak ada keraguan. Itu korelasinya ada juga ya, Kanda, di Quran ya, mengenai kesaksian, Isa bersaksi ketika ditanyai oleh Allah ya, Kanda ya. Oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilai min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Terus di ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran. Dan itu juga pengakuan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bahwa semua firman yang telah disampaikan kepada muridnya, endingnya adalah Yesus itu Rasul Tuhan, bukan Tuhan, tapi hanya Rasul, gitu. Ini ada yang komen, Roy naikin. Nah, Roy aja baru masuk komen ini tadi langsung aku jambak. Dia nggak request guys, jadi kalian santai aja. Dia baru masuk ini aja aku udah jambak, tapi dia nggak terima. Tapi ini udah ada Bang Kriston sama J2 bersaudara. Selamat malam Bang Kriston. Atau Bang J2 bersaudara dulu. Iya, selamat datang, silakan. Bang J bersaudara dulu lah. Bang bersaudara Kristen kan? Halo Bang. Apa nama aslinya ini? Ones Gunung. Bang Ones. Weh, turun. Yaudah Bang Kriston. Selamat malam Bang Kriston. Silakan dibuka mic-nya Bang. Halo, selamat malam. Malam, jumpa lagi kita. Malam. Saudara Kriston. Hari malam ini saya berharap saudara hadir bawa akal, jangan kayak tadi malam lah. Iya. Kita diskusi ringan, bawa akal, tenang, supaya yang lain dapat edukasi gitu loh. Bisa kan? Bisa bang, bisa sekali. Bisa kan? Bisa bang. Oke. Bahasan kita terkait dengan Al-Quranul Karim. Kita dua arah ya. Surah An-Nisa ayat 158. Ketika kemudian orang-orang kafir membuat makar, ingin menangkap, wah tunggu dulu adik saya ini, saya rindukan ini. Masya Allah, syukran sahabatku Rakiman, barakallahu fi. Linda Kores kok baru muncul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Awas kok Allah. ya. Iya, aku Lari-lari terus. aku di bawah Gurunda. Aku menyaksikan Gurunda pasti. Kalau ada penghujat aku naik kok. Cuman aku berbaik supaya slotnya bisa diisi sama yang lain. Gitu. Lanjut Gurunda kami. Oke, baik. Jadi di Al-Quranul Karim diterangkan kemudian bahwa Nabi Isa itu adalah hamba yang suci. Dia tidak terkutuk. Dia dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian dia diangkat oleh Allah dari makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir laknatullah alaihi terhadap dirinya. Pada masa kemudian beliau diutus sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel. Pengangkatan beliau sebagai nabi itu Allah sudah tetapkan kemudian dalam Al-Quran surah Maryam, ketika beliau membela ibunya yang dituduh sebagai pesina dari orang-orang Yahudi pada masa itu, di mana orang-orang Kristen tak ada pembelaan terhadap tuduhan tersebut. Al-Quran datang untuk membela beliau, untuk meluruskan kemudian fitnahan orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu. Tibalah masa kemudian Islam datang hadir bersama dengan Al-Quran meluruskan ajaran fitnahan, meluruskan fitnahan yang terjadi pada beliau, sehingga pada endingnya dia dianggap terkutuk dan dianggap Tuhan malah sama orang Barat, sampai menusuk ke jantung Nusantara. Di Indonesia pun diajarkan hal yang sama. Sekarang saatnya kita mengadu keilmuan untuk menentukan benar tidaknya hal tersebut. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Oknum yang datang kepada Bani Israel yang kami sebut Isa itu diangkat oleh Allah pada saat kemudian beliau ingin dicelakai oleh orang-orang fasik. Sehingga yang diterangkan di dalam Galatia 3 nomor 13 itu bukanlah orang yang benar, bukanlah orang yang dikasihi, juga bukan orang yang kemudian jujur di hadapan Allah.
Tapi memang betul-betul orang terkutuk. Permasalahannya sekarang adalah apakah Nabi Isa itu dikasihi? Apakah Nabi Isa itu orang benar? Apakah Yesus orang dikasihi? Yesus itu adalah orang benar? Atau Yesus, Isa ini adalah orang fasik? Nah, ini yang perlu kita bahas. Ini narasi saya, yang pasti yang diataskan itu bukanlah orang yang benar, bukanlah orang yang dikasihi. Baik Bang Zuma yang baik hati, teman-teman yang baik hati juga. Saya itu bukannya mau mau memandang kitab Quran itu salah atau benar, atau Alkitab Kristen juga salah atau benar, tapi memang dari pendalaman iman saya. Saya ini percaya Yesus karena memang saya sudah bertemu Yesus gitu. Jadi saya tidak terlalu membaca firman Alkitab, tetapi Yesus itu udah datang kepada saya. Dan ini yang tidak bisa menggonta-ganti iman saya kepada apapun gitu. Gitu. Yesus yang mana yang datang ini, Bung? Karena Yesus itu banyak versi, ada yang gondrong, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang bola, ada yang hitam putih, ada yang pirang, ada yang hitam rambutnya. Yang Yesus yang mana yang datang kepada saudara? Versi yang mana ceritanya ini? Kalau versinya ya, karena banyak orang mengekspresikan iman mereka dengan Yesus itu berbagai warna kulit, gondrong, ada yang rambut lurus, ada yang hitam. Tapi yang saya lihat itu yang seperti di gambar-gambaran yang biasa yang datang nampak kepada saya. Seperti gambar yang ada biasanya di pajangan di rumah-rumah orang Kristen, bahkan mungkin di gereja-gereja di Indonesia itu yang lebih banyak. Tapi bukannya itu artis Eropa itu? Enggak, saya nggak tahu, tapi karena kita sering berdoa kepada Yesus, akhirnya Yesus yang datang gitu, bukan kita berdoa kepada artis yang datang. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan nasihat Yesus yang mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Iya betul. Kalau dalam dunia nyata itu banyak nabi palsu, banyak memakai nama Yesus. Tapi kalau dalam tabir, dalam mimpi, ya saya percaya bahwa yang datang itu Yesus. Bahkan 2 kali saya bertemu Yesus, 1 kali dalam dunia nyata. Nah ini yang lebih meyakinkan saya lagi bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam dunia nyata, Bang. Bukan lagi dalam mimpi, tabir mimpi. Nah ini dia makanya Yesus menasihati teman murid-muridnya. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, atau ada Mesias atau Yesus di sana, jangan kamu percaya. Andai saja saudara Kristus hidup dengan murid Yesus, kemudian Anda bercerita kepada murid-muridnya, Anda akan ditertawakan. Karena mereka sudah mendapat pesan dari sang guru, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu aku. Oke? Itu dalil, Bung. Ini nasihat Yesus. Jadi gimana dong? Jadi waktu yang beliau nyata datang ke saya, itu sudah bukan dalam mimpi, sudah dalam dunia nyata. Itu beliau bukan rambut panjang, tapi rambut pendek, warna kulit putih, tetap mukanya sama, auranya sama, berjubahkan jubah coklat panjang. Gitu, Bang. Tapi tidak berbicara apa-apa, hanya senyum. Karena saya kenal beliau, saya tahu ini Tuhan Yesus yang datang. Beliau juga tidak berbicara, hanya menampakkan muka. Kemudian dalam beberapa saat sudah pergi. Nah setelah pergi baru ditampak di langit, di awan itu wajah Yesus sambil menggendong anak domba. Itu semua mata melihat, di sekitar saya bisa melihat. Tapi mereka tidak tahu kalau yang datang pertama dengan jubah coklat itu Tuhan Yesus. Mereka tidak ada yang sadar. Mereka tidak ada yang tahu. Gitu, Ya, Bang. maksud saya gini, bagaimana Anda yakin bahwa itu adalah Yesus, sementara Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, jika ada yang berkata kepadamu, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus, jangan kamu percaya.
Iya, ini kan Yesus tidak, saya bukan dengar dari orang, tapi ini saya melihat langsung. Nah, ini Saya Anda melihat, bertatap muka iya, langsung dengan Yesus. iya. Kenapa Yesus mengatakan nih, Anda kan datang nih sama kita ini malam di tengah-tengah 1000 berapa orang, 1900 orang mata memandang, ya kan, mendengarkan. Anda datang kepada kami mengatakan saya bertemu dengan Yesus. Nah, kata Yesus jangan kau percaya. Jadi Anda percuma bercerita seperti ini karena kami tidak akan percaya, karena Yesus juga mengatakan itu. Bahkan ketika Paulus mengarang cerita juga sama seperti Anda. Dia bertemu ketika dia ke Damsyik. Saulus, 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 kata dia. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, oh tidak. Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Yesus menolak, dia mengatakan bukan, aku manusia, aku bukan Tuhan. Nah, ini Paulus aja, Yesus tolak. Yesus mengatakan tidak, aku adalah manusia, aku bukan Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Tuhankah engkau? Yesus mengatakan, no, aku bukan Tuhan, aku manusia dari kota. Nah, sekarang Anda muncul di sini, saya bermimpi bertemu dengan Tuhan loh. Saman Paulus aja ditolak sama Yesus. Makanya Yesus berpesan, janganlah kau percaya. Nah, makanya saya katakan memakai firman itu untuk tidak mempercayai saya, tidak apa-apa, saya tidak memaksa abang. Bahkan dalil itu saya percaya bahwa dipakai, saya bisa pergunakan juga untuk tidak mempercayai orang-orang yang datang nama Kristus. Karena mereka berbeda dengan kita yang datang membawa nama Yesus. Tetapi serigala berbulu domba, itu yang katakan firman. Jadi kita tahu mana serigala, mana domba. Gitu, nah, sekarang begini. Ketika Yesus kemudian menyatakan kepada murid-muridnya dalam Lukas 8, 21 nomor 8, berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, sekarang kan Anda memakai nama Yesus tuh. Anda menjual iman Anda dengan menggunakan nama Yesus, Anda bermimpi dan seterusnya. Tapi kata Yesus nih, itu adalah penyesat. Apatah lagi Anda mengatakan akulah dia, Yesus itu adalah Tuhan. Apa kata Yesus kemudian? Jangan kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Nah, tadi Anda sudah kebantah. Nah, sekarang Anda kebantah lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Nah, sekarang Anda muncul membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Kata Yesus nih kepada muridnya, jangan kau percaya. Jangan kau mengikuti mereka. Iya. Betul. Nah, jadi bagaimana? Murid mungkin cocok untuk firman itu. Kalau abang muridnya Yesus, abang pasti cocok ayatnya. Tapi kalau abang bukan murid Yesus, memang tidak cocok gitu. Ayat nah, itu sedangkan muridnya aja disampaikan oleh Yesus, jangan kau percaya, apalagi saya. Kan gitu. Iya, sedangkan muridnya saja Yesus bilang, wahai muridku, jangan kau percaya Kristus, apalagi saya. Mana mau saya percaya cerita-cerita tahayul kayak begitu. Iya, itu cerita-cerita itu, cerita-cerita. Nah, gimana? Ada lagi nggak? Nah, memang karena bukan cuman dalam mimpi saja, tapi sudah satu kali saya bertemu dengan Yesus, makanya saya lebih yakin lagi. Apalagi saya sering baca firman, jadi saya lebih tahu. Apalagi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sudah berulang-ulang. Saya sudah ini, tetapi saya lebih banyak yang mempraktekannya daripada menghafal ayatnya. Gitu, Bang. Ya, itu dia masalahnya. Nah, sekarang pun kalau misalnya saudara ini mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang menjadi tolak ukur bahwa yang Anda temui itu Yesus? Sedangkan di dalam kitab saudara kan dikatakan bahwa iblis pun bisa nyamar seperti malaikat. Nah, bagaimana Anda bisa membedakan antara Yesus dan iblis yang datang kepada saudara? Iya, karena memang 2 kali bertemu dalam mimpi dan 1 kali dalam dunia nyata itu memang realnya wajahnya sama, tidak ada beda. Anda ketemu dalam dunia nyata, Iya. maksudnya ngajak dia ngopi atau gimana ini?
Tidak, yang dia bertemu dengan saya cuman yang tadi saya bilang, wajah rambutnya tidak gondrong, rambutnya pendek, tetapi wajahnya wajah Yesus dan memakai jubah coklat tadi. Kalau Dari mana dalam Anda mimpi bisa itu mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Yesus, sedangkan yang ada di dalam mimpi Anda dengan yang dunia nyata aja bertentangan? yang di di alam mimpi itu wajahnya sama. Dalam mimpi dengan dunia nyata itu wajahnya sama. Yang lebih meyakinkan Cuman saya karena potong rambut. bertemu dengan saya, ia pergi, nah itu di langit, di awan itu berbentuk wajahnya Yesus sambil menggendong anak domba. Nah di situ semua orang pada takjub, bukan cuma saya, tetapi semua orang yang bersama-sama saya di kota Tual di Maluku itu melihat langit menjadi wajah Yesus. Itu menjadi fakta bagi kami bahwa itulah Yesus yang barusan lewat gitu. Oh, jadi pernah di Ambon wajah Yesus nampak gitu? Iya, di langit itu, di kota Tual tepatnya. Oh, Maaf di mau kota. tanya, itu kapan itu Bang Kristen? Tahun 9 Besok. 92 itu waktu saya masih SD. Belum ada HP ya? Belum bisa foto-foto ya? HP, televisi masih parabola dulu lah, bukan zaman Iya. sekarang. Sudah lama, makanya saya dari Iya. kecil tuh udah yakin, oh ini Tuhan. Makanya Islam baik, Islam itu mengajarkan yang baik juga, tapi saya sudah punya dasar iman yang kuat gitu. Iya, nah sekarang ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan berbentuk manusia yang Anda lihat ini, ya kan? Benar nggak? Ya betul. Nah, berarti dia wajahnya seperti wajah manusia kan? Ya betul. Nah, bagaimana dia bisa melihat apa yang ada di belakangnya sementara matanya dua-duanya di depan? Maksudnya? Kan Tuhan itu maha melihat. Ya. Nah, sementara matanya dua-duanya di depan. Bagaimana kalau matanya dua-duanya di depan? Dimensi penglihatannya terbatas. Artinya Karena dia Tuhan, justru tahu semuanya. karena dia Tuhan itulah kemudian maka matanya nggak boleh dua di depan. Tuhan bilang Ya kan, begini bang, bunga bakum di taman itu dipelihara Tuhan. Itu lagu dangdut itu, Tuhan. bunga bangkung Tetapi itu lagu apalagi dangdut. manusia gitu. Iya. Yesus tahu bahwa yang pelihara bunga bakum, burung di udara itu adalah Tuhan, apalagi manusia. Dia lebih tahu kita semua gitu loh. Bunga Ya, bakum enggak saja masalah. yang pelihara. Burung Kalau di udara Tuhan saja itu dia kan- pelihara, apalagi kita manusia. Oke, kalau Tuhan itu kan maha melihat, sementara yang Anda lihat itu kan manusia dengan dua mata di depan, ya kan? Gimana ceritanya dia maha melihat, matanya dua di depan? Yang barang yang ada di belakangnya tak terlihat dong sama dia. Karena dia jatuhnya kepada sifat kemanusiaan, kodratnya kodrat makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat. Iya. Abang pernah tahu arti Indonesian Idol Nania? Abang kenal? Kenapa tidak? dia? Pernah. Enggak. Iya. Dia yang itu kenal kan saya dulu kan enggak kenal Muslim. dia. Oh iya. Nggak tahu. Dia itu dulu Muslim, penyanyi Indonesian Idol. Dia itu dulu Muslim tapi sudah ke Kristen. Karena melihat Tuhan juga. Iya. Kesaksiannya Mija. juga ada. Dia Sudah tuh, balik ke Islam lagi dia bang. Sudah balik ke Islam lagi dia. iya. Itu karena memang saya doakan dia. Karena gagal, Tuhan yang dia lihat itu gagal. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, sabar. Di dalam di dalam kitabnya orang Yahudi ya, 1 Samuel 16 nomor 7, Mazmur 139, Mazmur 44, 17:3, 1 Samuel 8, 9, Yeremia 11 nomor 20. Tuhan itu maha melihat. Sementara yang Anda lihat itu makhluk yang matanya cuma dua di depan. Bagaimana caranya itu maha melihat kalau matanya dua di Kalau depan? Abang Suma itu saya lihat seperti Rasul juga ya. Maha mengetahui juga. Maaf ini ya. Diangkat juga saya jadi rasul ini. Aduh, lama-lama saya jadi dewa juga bagi Kristen. Ada sedikit ilmunya yang bisa melihat mata saya. Abang lihat mata saya, abang sudah tahu semuanya. Betul enggak?
Saya bisa, kebetulan saya psikologi, ya saya psikolog. Iya, dari suara kentutnya orang saya bisa tahu dia habis makan apa ini. Oh iya, iya. Gitu bang. Iya iya. Tapi yang lebih mahal dari abang juga ada. Yaitu Ada nggak yang ingat? Ada nggak yang ingat beberapa hari lalu, 4 apa 5 hari lalu saya bertanya tentang nama yang bernama Uti Watimena. Ada nggak yang ingat? Iya, iya. Ingat kan? Nah itulah indera keenam. Yang dibawa ingat nggak? Saya bertanya tentang Ibu Uti. Iya, aku ingat Gurunda. Nah itu dia. Di Jakarta pun saya minta untuk bertemu kan? Betul, betul. Iya. Waktu itu langsung saya telepon udah nggak aktif. Banyuma kan Nggak aktif. beliau baik, kita ya baik-baik kan gitu ya. Tujuannya baik waktu itu. Iya itu dia. Oh ini Gurunda, Bu Uti ada di bawah. gimana? Naikin dulu host. Terus. Iya kalau dia membelakang rambutnya ke depan nanti dilihat Kristen dibilangnya Yesus lagi. Gores, siapa lagi namanya bang? Uti Watimena. Nggak ada ah. Ada aja Koresa. Nggak os. Terusin. Lanjut. Belum 3 hari. Besok. Belum bangkit dia. Besok kalau saudara Kristen ini mimpikan Bang Suma, dia ganti sekte. Kristen, kau mimpi ketemu Yesus itu kau lihat badannya apa bagaimana sih, suaranya doang? Lihat fisiknya. Laki-laki. Kalau ya mimpinya yang pertama itu saya melihat fotonya. Tapi fotonya bukan tangannya di sebelah kanan diangkat, tapi ditaruh di dada seperti Buddha. Tapi foto itu berwarna Bukan kuning. Buddha. Buddha. Nah, Buddha. Terus yang kedua? Kalau yang kedua itu saya mimpi Yesus itu angkat saya. Saya bilang saya mau ke Jakarta, tapi Tuhan tidak bawa saya ke Jakarta, dia angkat saya ke langit. Buset. Saya melihat bola bumi itu kecil. Nah, itu dia. Perjalanan spiritualnya ya. Iya, luar biasa. Iya. Dia itu berbentuk laki-laki ganteng. Kalau saya sudah diangkat ke langit, saya tidak lihat lagi wajahnya, hanya suaranya. Dan dia menunjukkan saya, ini loh bola bumi ini. Tapi ada janjinya buat saya itu. Apa tuh? Janji caleg. Ada yang dia pesan buat saya. Jangan, abang itu nggak usah tahu janjinya Yesus, nanti abang nggak percaya lagi, sia-sia saja. Kristen, ini aku ngasih tahu Nggak ya. apa-apa, ceritalah. Ya ini dikit Gurunda ya. Ini aku kasih tahu Kristen mengenai janji-janjinya Yesus. Tadi gue udah ngasih lihat Facebooknya Bu Uti Watimena. Jadi Bu Uti Watimena itu nulis di status Facebook. Ini beneran ya, ini bisa dilihat di Facebooknya. Itu Yesus datang ke mimpinya, menjanjikan dia akan sembuh. Yesus juga ngasih bukti tuh, ngasih penglihatan bahwa kamar mandi yang di rumah sakit dibenerin sama Yesus, jadi bisa dipakai lagi. Wah, percaya Buti kan? Udah dijanjiin begitu, hari ini Buti meninggal. Bentar dulu, anjingnya dulu dimintain sembuh. Oh iya. Ya Bang Ali, yang anjing itu aku nggak tahu ceritanya loh, gimana tuh? Bang, kalau yang paling nyata dari itu janjinya Tuhan itu saya bisa tahu gempa itu mau terjadi, saya sudah tahu gitu. Ya cuman kan percuma kalau dijanjiin sembuh tapi meninggal gitu loh. Gempa Palu, gempa Aceh, gempa NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Iya, cuma kan Gempa percuma di Banten kalau kemarin juga. gini loh, percuma ketika dijanjiin kesembuhan tapi meninggal gitu loh. Ya, saya berdoa tambahkan saja imannya. Ya udah. Nah sekarang Kristen tadi katanya dikasih tahu gempa. Terus ke depan gempa di mana? Ada di mana gempa? Kalau gempa yang saya rasakan itu di Palu, yang gempa Bukan, besar. ini yang ke depan. Di masa depan ada gempa lagi nggak? Yesus kasih tahu nggak gempa di masa depan? Kalau kamu minta saya bisa kasih tahu di mana yang kamu inginkan gempanya. Di mana yang kamu inginkan? Iya. Lu bisa jadi orang kaya bre kalau kayak gini caranya. Saya tidak butuh.
Iya. Minta Kamu gempa biasanya katanya Gurunda. gimana? Aduh. Iya. Begini loh, saya mau kasih tahu buat teman-teman ya, nama Allah itu cukup kuat loh. Sangat dahsyat nama Ya Allah. udah, tolong mintakan gua Alphard ke Tuhan lu. Minta Alphard Iya, mobil Alphard. untuk apa? Dia sendiri masih Itu- dia sendiri Untuk pakai apa? motor cicilan gimana sih Res? Iya. Dia sendiri masih motor cicilan itu aja mau ditarik leasing. Dia minta Alphard. Apa ya? Tidak, ini untuk hajat hidup orang banyak. Oke, hajat memang hidup orang pribadi- banyak. Kalau gitu gua minta Nah, mobil Alphard pribadi 20 bisa, tapi untuk saya hajat tidak hidup melihat orang ada- banyak. Bisa nggak? Saya tidak melihat bahwa kamu ini membutuhkan itu gitu. Enggak, untuk orang banyak kan? Enggak, untuk pribadimu kamu tidak butuhkan itu. Enggak, ini untuk orang banyak. Makanya gue minta 20. Aduh, ketawa deh. Yang realistis. Kalau diminta kalau minta realistis. Dari tadi lu ngomongin Iya. gempa, lu kira realistis itu. Iya, gempa itu realistis. Aduh. Itu pembersihan. Aduh, terus jadi lu pernah minta yang konkret nggak yang diberikan oleh Tuhan lu yang bernama Yesus ini kepada lu? Banyak saya minta aja jadi gitu. Apa? Minta rumah? Oh enggak, saya enggak pernah minta rumah. Pernah, kalau rumah saya pernah. Saya pernah minta rumah. Kenapa dan itu mintanya yang dikasih. gampang? Gampang. Mantap Enggak, gitu saya dong. pernah minta Mana lihat? rumah, tapi saya dikasih. Oke, ya sekarang ditempati rumahnya. Iya, saya tempati. Wah, ini bohong Padahal ini tempati orang. ngomongnya nggak pede ini. Bukan tapi tapi ini pengalaman hidup saya dan saya sudah nikmati, jadi ya saya berbagi aja dengan teman-teman. Oh, Menurut mantap. Yesus mantap. itu hari kiamat kapan? Kristen, menurut Yesus hari kiamat kapan? Hari kiamat saya mau kasih tahu ya, setiap orang yang berulang tahun hari Jumat itu kiamat bagi dia. Dalam Islam juga itu jelas dikatakan hari Jumat itu hari kiamat. Menurut Itu Ramadan Yesus. tahu. Menurut Yesus yang kau temui itu. Iya, enggak, saya enggak ini memakai Tuhan, karena Tuhan sendiri berkata tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi saya sudah mempraktekkan ini dalam keluarga saya. Bahkan orang-orang yang saya dekat dengan mereka, setiap orang yang berulang tahun yang jatuh ulang tahunnya tepat hari Jumat itu kiamat bagi dia. Entah itu keuangannya, entah itu keluarganya, dia akan kena sakit bahkan sampai nyawanya akan meninggal. Dia kepanjangan biar dibahas Bang Iya, Yuma, biar dibahas Bang Gini, Yuma. Yesus Bang tahu hari Andi. kiamat nggak? Siapa yang berulang tahun dijatuhnya hari Jumat itu siap. Bang Andi, ini Kristen itu dia ini pasien lama. Tipenya dia itu dia nggak peduli kitab suci, karena apa? Dia itu punya punya keimanan, cara pola pikir itu Yesus itu ngobrol sama dia langsung. Jadi dia tuh dikasih tahu terus sama Dia Yesus, tuh nah gitu. spiritual. Kita itu pun spiritual, bukan lagi agama. Agama itu golongan. Tapi spiritual itu kita dengan Tuhan gitu. Kita berhubungan dengan tapi- Tuhan. Kalau agama orang dengan orang. Manusia Bang dengan Kriston, manusia. saya itu penasaran. Kita kan yang nonton di sini banyak. Tadi Bang Kriston itu diberi janji-janji ya sama Tuhan ya. Iya. Coba itu Bang Kriston, supaya mungkin kita bisa ambil pelajaran gitu kan. Janji ini sangat bukan untuk berjaga-jaga dari orang dunia, orang mati atau apa, tetapi ini untuk menambah kekayaan gitu. Karena yang Tuhan tunjukkan bola bumi gitu. Jadi kalau misalnya ini kata yang ada dalam perkataan dalam firman Tuhan juga disampaikan, apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu janji Tuhan buat saya. Jadi apa saja yang saya minta dalam nama Yesus, itu akan Jari lu jadi 6. Bisa nggak? gimana? Minta jarinya ditambahin satu lagi jadi 6 setiap tangan. Itu tidak masuk akal, tidak masuk akal untuk manusia. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Iya. Terus jadi gimana kita bisa percaya gitu kalau Kristen ini dikabulin apa aja sama Yesusnya? Gimana caranya? Iya, apa yang kamu minta? Saya lebih tertarik untuk mendoakan orang-orang yang susah, yang tidak punya rumah, yang tunawisma. Saya lebih Oke, senang coba mendoakan mereka. gini, coba doakan Bang Handi 5 menit ke depan Bang Handi punya motor Aerox.
Enggak, begini, saya pernah dengan Mbak Umi Rifa. Umi Rifa, tahu kan Umi Rifa? Ini gimana sih? Nah, saya bilang dia tuh nanti masuk Konsepnya Kristen. gimana jadi mintanya? Seperti Bang Suma ini nanti, saya yakin saya doakan beliau nanti masuk Kristen juga. Bang Suma, Bang Para ya. Ini Bang siapa Bang Para ini kalau tidak salah namanya ini ya. Siapa yang biasa di TikTok ya namanya? Mukidi. Bukan. Coba tanya soalnya Yesus. saya pernah ini. Abang ini juga ya dari Kristen masuk Islam ya. Hah? Bang Nandar, Bang Nandar. Enggak Ya? lah. Bukan. Bukan Bang Nandar ya? Ah iya benar Oh, benar. bukan. Nandar. Iya Oh, benar. iya, dia kan dari Iya, suaranya benar. saya Ini- sudah biasa. Ini enggak ini kenal dari diri sendiri Sudah atau biasa, Yesus yang ya. ngasih tahu lu? Enggak, saya sudah terbiasa dengan Oh, Anda gitu, di oke. TikTok, TikTok ini saya sering lihat omal Anda. Berarti Makanya dari suara auranya Anda saya masih kenal. hafal ya. Iya, walaupun 2003 saya lebih banyak berkenalan dengan teman-teman Muslim, cuman enggak Oke, tertarik mantap. untuk mau berlawan atau apa, enggak tertarik. Coba Saya coba lebih baik mendoakan. coba tanya Yesusnya Kriston. Coba tanya Yesus apa yang gua pegang di tangan gua? Ih, saya ini bukan meramal, Bang. Kenapa semua yang gua tanyakan itu nggak bisa dikabulkan sih? Iya, karena Aduh. tidak realistis gitu ya. Yang realistis itu yang kayak gimana? Apa yang memang ya apa yang merupakan kebutuhan abang yang belum belum tercapai ya bisa kita doakan Oke, gitu. datangkan kepadaku motor Aerox dalam 2 jam. Jangan pakai waktu lah. Saya ini bukan pesulap, tiba-tiba kan ini ada. Iya, karena kalau kita doakan itu ada proses yang berjalan. Nanti Aduh. apa yang dikasih apa? Beda. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ya, Kalau gini sihir ya posisinya pakai kalau tinta. kalau nggak pakai Iya. waktu, gini Kriston, kalau kita nggak pakai waktu, kita nggak tahu ini motor datang dari siapa gitu loh. Iya, makanya mujizat itu nyata karena kita tiba-tiba saja sudah ada yang kasih, itulah Nah mujizat. itu tiba-tibanya itu gue pengen dalam waktu 2 jam. Oh iya. Gimana? Susah ya? Ya, bagi saya tidak mungkin saya mengabulkan itu. Kita berdoa untuk mengabulkan yang itu. Aduh, ya udahlah. Ya udahlah Piston, mungkin ini bukan room lu. Mungkin room lu tuh butuh kayak room yang kitabisa.com atau yayasan-yayasan panti asuhan Kristen yang membutuhkan gift. Mungkin lu bisa ke sana mungkin. Terus didoa-doain lah dengan cara-cara yang lu syirikan. Gitu. Gak bisa ikhwan yang dibawa, dia nggak bisa ini, dia bukan debat dia. Gua udah pernah ketemu dia. Mbak Unirifa masuk Kristen. Apa tuh? Mbak juga nanti masuk Kristen. Itu saya dalam doa. Unikrifa sama Saya tuh gurunya udah nggak mungkin berdoa, menyembah. Bang Juma itu masuk. Enggak, soalnya gini, di dalam Islam, Mungkin Alang ada Kabut tidak ayat mungkin nanti akan terjadi. enggak gini loh, di dalam Islam, Alang Kabut ayat 25, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau dalam Islam itu kalau misalnya ada Tuhan yang pengajarannya cuma kasih, itu berhala jatuhnya. Silahkan dilihat Alang Kabut ayat 25. Iya, teman-teman nanti di sini jadi saksi kalau Abang Suma nanti satu ketika masuk Kristen. Ini saya sudah sampaikan. Nanti teman-teman sadar atau tidak sadar tiba-tiba nanti baru kalian harus Mimpi lu, kita lagi. mimpi kali lu. Waduh, Guru Nda, masa menyembah Tuhan dari Yunani, aduh. Habis Udah ini, aja, Assalamualaikum. habis ini kamu ke kamar mandi, cuci mulut, sikat gigi pakai rinso. supaya bersih itu lambung. Tidak apa-apa, Bang. Tidak apa-apa, tidak masalah kok, Bang. After you, tetapi Tuhan menginginkan Abang itu. Wis, ini sekarang saya sudah bekerja untuk Tuhan. Iya, betul. Maksudnya gini loh Kriston, Jiwa-jiwa. kasih tahu. Yang pertama ya. Gini Kriston, kasih tahu Yesus, kalau misalnya dia pengen ya dia usahalah.
Kalau kamu tidak minta, dari mana ia tahu yang Iya, yang pengen siapa yang pengen? Yang bilang gini. Yang pengen siapa? Yang pengen Yesus atau Gurunda? Kita gitu Bagaimana aja. kalau kau dengar saya ini, Kristus? Bagaimana kalau saya rukia saja kamu? Aku bacakan ayat suci Abang Al-Quran. boleh rupiah Setuju juga. bang, setuju bang. Boleh, boleh. 3 ayat aja ya. Baca Dengar saya ke- suka dengar gitu. Baca aja bang. Ya. Saya bacakan ya. Ya, Gurunda. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah. Pergilah kau setan. Allah. Bagus ya bang. Bagus juga Masya suara Allah, abang ya. syukran. Masya Allah. Bagaimana perasaan saudara setelah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran? Tenang? Ya aman, enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tidak saya bacakan Bible dalam bahasa Yunani? Kenapa abang Nandar tertawa ini? Sepertinya dibuat lelucon saja nih abang. Enggak. Ayo lihat dengerin aja dulu, dengerin. Silakan Gurunda. Oke. Jangan. Lanjut bang. Mau dengar dalam bahasa Yunani? Mau dengar? Boleh, ditaruh. Serius itu? Pak. Serius. Akhirnya pilih jazakallah khair.
Yakin? Yakin Nanti Bang. kau sedih mendengarnya. Sedih nanti enggak? Kalau Ya, bagus kita kalau sedih ya, daripada bergembira. gitu ya. Iya. Kita bandingkan bacaan Bible dengan Al-Quran. Boleh juga. Wah, apa itu? Ada anaknya? Lanjut. Dia punya anak? Oke. Fikse Efesis mia dia maci metaksi ton mati ton tau isou. Gia topoios tat boroi sena teoritei megaliteros apo aptos eisos tos aipe au pasia deston et non kei fernauntun lautaos kai aptoi pau askon exausia pano taus ono makson tai prostates Allah den ti etsi Allah megaliteros apo esas as ainai o neoteros ego kai o archigos os piretis gianti paios einai megaliteros aptos pau katetai katai tai stogep mais aptos pau servirei den einai aptos pau katetai sos gaip ma Allah ego emai anabesa sas olfirentis ia este eses pominiti masimo si olestis dokimases popio no kaisas anateto tadi kai amatatis pasileas opos mau tadi orese pateras mau oti esestat paskai tapei esto trepi masi mausto fasileu mau kaidas katises se trononos giana krineis tit dedo dedeka filestau Israel Simon koita safanas satanas sitesena sekos kiri sei santo sitari brekelesa. Nah, begitulah. Siempre el capitano. Bagus. Pernah dengarkan itu Kristo? Bacaan itu? Iya, makanya saya bilang abang ini rasul gitu. Rasul yang Mati aja. Nanti siap-siap datang ke mimpinya ya, Kristen ya. Nanti bikin sekte baru boleh ini. Takjub Bikin ya sekte lo. baru boleh. Boleh Pak, iya itu dia. Halo Bang. Bikin sekte Kayaknya baru Bang, nanti. sekte Simon, koita satanas tisite sena se koskine se santo isitari. Kenapa itu nama sonnya diucapkan? Apanya? Ada sonnya sedikit namanya itu diucapkan. Sophia. Kalau Sophia itu artinya kecerdasan atau apa ya? Iya, kecerdasan, kepintaran. Oh, kalau Sophia itu Sophie dan Pia. Mbak Pia. Sophie dan Pia, iya betul. Ini adakah yang saya mengatakan tadi Panu? Enggak loh. Orang guruna dari tadi semua itu. LST, EIK, EI. Iya, makanya itu abang ini rasul juga gitu. Kok bisa gitu? Rasul ini memang luar biasa. Rasul Suma. Rasul Suma alaihissalam.
Astagfirullah. Saya kedepannya nanti dilantik jadi kiai Yunani tapinya. Kalau abang ini dalam Islam statusnya apa? Ustadz atau kiai atau apa ya? Santri. Saya santri. Saya di masa atasnya ustad. Ya, kalau di Islam itu santri itu di atasnya ustad. Oh gitu ya. Iya. Kalau kiai? Kiai itu lebih di atas lagi. Kalau rasul lebih tinggi ya. Rasul di atasnya Nabi. Oh rasul di atasnya nabi. Oh. Berarti kedudukan saya lebih tinggi dari lu gak? Loga area dakwahnya di sekolah yang terbengkalai. Rasul dan Nabi itu sama-sama. Oh, istrinya. Oke bang. Iya bang, terima kasih ya atas tausiahnya, dakwanya malam ini luar biasa Iya. dahsyat. Itu Kristen Tapi tadi itu ya. istrinya mau ikut ngobrol nggak? Masa langsung diudahin? Biarin dulu. Enggak, Nah kita dipanggil di sini istrinya. udah jam 12 lewat gitu. Jadi kita mau jadi muridnya Bang Suman, rasulnya, karena kita anggap ini Bang Suman ini rasul. Wah. Semua apostolos. Gawat. Gawat. Ini nanti Kristen. kalau diinfoin ke tetangga-tetangga. Kristen, sebelum rame juga kamu ini. pamit, ada rencana nggak nih ketemu lagi Yesus? Everyday saya mainkan Yesus itu datang lebih cepat, lebih bagus, lebih kiamat, lebih cepat, lebih bagus gitu. Maksud saya gini, Kristen, maksud saya gini, maksud saya gini, kamu yang di bumi Indonesia, Kristen, maksud saya gini, kamu yang minta ketemu atau Yesus yang minta ketemu? saya yang minta bahwa Oh, kamu yang secepatnya minta. Tuhan datang untuk mengakhiri Mana? dunia ini. Cara memintanya bagaimana sih? Karena tandanya sudah jelas, perang Israel, perang Palestina, Rusia dengan apa, ini sudah tanda-tandanya. Tuhan Yesus minta Ekuador. lagi di Indonesia itu nanti bencana kelaparan. Ya, nggak usah ke situ dulu. Bagaimana cara memintanya datang? Jangan banyak abang, hanya dengan perkatakan. Jangan Terus saya jauh-jauh, harus hanya kentut, doa. nanya. Tidak perlu abang, hanya doa maka ia akan datang. Oh, Oke bang semua, saya doakan Halo, Anda Bang. masuk Oke. Kristen dan Sebentar loh, teman-teman Bang Kristen. menjadi saksinya. Bang Kristen sebentar, aku mau nanya dikit aja. Bahas sabar ya. Ya, tadi kan bilang Yesus bawa domba itu. Maksudnya apa itu? Naik ke langit gendong domba. Aduh, Kenapa nanti gendong ya domba? versi berikut ya Mbak. Mbak yang cantik Ini nanti versi berikut gara-gara nanti kena rukiah besok kita kali naik Bang lagi di Kristen ini. komalnya Bang Kabur Suma. ya. Iya. Bukan, ini udah jam 00, udah jam 12 lewat, Iya, besok iya, kita iya, iya. kerja lagi. Masuk, ya, masuk. Iya, iya. Ya Kita udah. itu di, kalau Bang Suma kan di ada, kalau Bang Suma di mana Bang? Bang Suma kerjanya di mana? Mohon maaf. Saya di sini di TikTok, kerja di TikTok. Maunya kerjanya di kantor apa itu ya? Mohon maaf sekali. Jadi perusahaan milik sendiri. Swasta. Oh, bukan. Oh, swasta. Oke. Iya. Wah, iya, iya. Iya, karena Tuhan itu pakai orang itu biasanya di itu di bidang yang seperti ini, lebih banyak di marketing, yang banyak bicaranya, yang banyak bernegosiasi dengan orang, itu Tuhan lebih Tanya banyak. gue dong, Kristen. Bang Kristen, Suma salah gue satunya. dulu. Tanya gue dong, gue dulu kerjanya apa gitu? Enggak. Saya cuma mau pamit saja. Jadi saya cuma mau memastikan. inilah Kristen, teman-teman ini Kristen. menjadi saksi. Lo mau tahu nggak? Banyuma Nanti- itu, Kristen dengerin. Banyuma itu tiap hari itu mengumpulkan orang gila untuk disembuhkan. Mati meja. Oh, Ya. iya. Kalau Kalau saya ada- itu tidak, saya minta untuk secepatnya kiamat gitu. Tuhan secepatnya datang biar di bumi hanguskan mata-mata jahat. Buset dah. Lu udah muak sama dunia, udah muak ya? Iya, karena di Indonesia ini, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada 80% mata jahat. Ya kalau gitu lu nyusul aja Buti. Waduh.
Enggak, jangan Tuhan Bang. Betul, Bang Saya Andi. bilang nanti Bang Tuhan Andi, datang kiamat supaya sendiri lebih dia. cepat, lebih bagus supaya habis. Dunianya habis gitu. Dunia ini lebih cepat. Penghakiman terakhir gitu. Oke, siaplah Kriston. Selamat beristirahat. Nanti Oke, kalau Bang, mau selamat naik lagi malam. aja ya. Ya, Mudah-mudahan malam juga. besok kita ketemu lagi ya. Ya, sehat-sehat ya Oke, istri dan bye-bye. anak. Semoga sekeluarga dapat hidayah dari Allah Ya, Azza wa Jalla, see Tuhan you yang next benar. time. Amin. Yuk, Amin. silakan Aska dari apa agamanya? Konghucu Buddha. Aska ini Katolik bang, biasa dia komen, cuman nggak berani naik. Baru kali ini dia berani naik. Oh iya, mantap. Silakan pertanyaannya, langsung aja. Saya dari Lebon Baju bang, Manggarai. Oke, agamanya Katolik ya? Katolik. Oke, siap. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya ini, kenapa Tuhan kami ini mati, siapa yang bikin matinya nih bang? Ya, Gurunda, mari. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, statusnya bernyawa. Siapapun itu, mau sembahan oleh orang-orang yang tak berakal atau siapapun yang bernyawa, itu pasti mati. Yang mematikan siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dimensi kematian itu adalah dimensi makhluk. Jadi kalau saudara, ya gimana? Gimana bang? Terus bang, terus. Iya. Jadi dimensi kematian itu adalah dimensi makhluk. Ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Salah satunya misalnya di surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya, kawan-kawan? Al-Baqarah ayat 28 kalau nggak salah ya. Yang mana ayat ini menerangkan tentang kaifa takfuruna billah. Itu ayat 28 itu ya. Allah menerangkan bahwa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian ini akan ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak ada. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian. Lalu Allah menghidupkan kalian kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat 28. Jadi yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Sementara yang dimatikan dan yang dihidupkan itu adalah makhluk. Makanya kami umat Islam hadir untuk menolong teman-teman keluar dari lingkaran pengajaran barat yang menyembah kepada makhluk yang bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Sementara Tuhan dimensinya adalah Allahu la ilaha illa hayyu illa huwal hayyul qayyum. Yang dikatakan Khalik pencipta itu tak ada dimensi kematian pada dirinya. Hanya ada dimensi kehidupan dan menghidupkan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Dialah Allah yang menghidupkan. Ayat 28, dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Gitu. Ada lagi bang? Itu saja bang. Soalnya saya ini bang, pusing Iya. bang. Pusing. Masa Ya, sih itu Tuhan kami Mati. sih bisa mati. Terus siapa yang menghidupkannya? Ya, dunia ini kan sesuatu alam ya, alam yang penuh dengan keadaan di mana alam ini adalah suatu hal yang memiliki materi, kemudian alam ini adalah memiliki massa, memiliki ruang dan pergerakan. Artinya alam semesta ini harus ada yang menyeimbangkan, alam semesta ini harus ada yang menjaga. Harus ada yang menjaga alam semesta ini. Karena kalau tidak ada yang menjaga, maka bagaimana detik demi detik pergerakan semua gelombang yang ada di atasnya. Bagaimana ritme yang ada di dalam kehidupan alam semesta ini bisa berjalan berkesinambungan dan seimbang. Kalau tidak ada yang menjaga. Oleh karena itulah kemudian ada yang dikatakan Khalik. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Ibaratkan pesawat. Pesawat itu memiliki ruang dan massa. Pesawat yang bergerak dari bandara sampai kemudian terbang di angkasa, kalau tidak ada yang menjaga
di atasnya unsur-unsur magnet yang ada di dalamnya, ion-ion yang saling berkesinambungan antara sistem satu dan sistem yang lainnya, dari perapian, lalu kemudian dari kemampuan kemudian mensterilkan keadaan udara, tekanan, kecepatan dan ketinggiannya. Kalau tidak ada yang mengatur, pesawat itu hancur. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah yang menjaga pergerakan atau gelombang, ritme gelombang yang ditangkap oleh sinyal pesawat, baik itu instrumen yang muncul dari bandara atau apapun itu, sinyal-sinyalnya, itu harus ada yang mengatur. Nah, bagaimana kalau pilot yang mengatur itu semua tiba-tiba berubah menjadi seekor ayam? Nah, Anda ada di dalam pesawat, pilotnya tadinya manusia, gagah berani, ya kan? Sementara di ketinggian 6.000, pilotnya berubah tiba-tiba menjadi ayam. Panik tidak Anda? Panik, benar ya? Kenapa panik? Kenapa panik? Karena dimensi pengetahuan antara pilot tadi yang adalah manusia, ketika dia berubah menjadi ayam, ayam ini hanya bisa terbang panik, ikut panik juga di dalam pesawat. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan pesawat. Dia nggak tahu mana tombolnya untuk membuat sayapnya kemudian miring ke kiri, miring ke kanan. Dia nggak tahu karena dia berubah kodrat. Yang tadinya pilot manusia berubah menjadi ayam. Inilah yang kita alami. Andai saja Tuhan itu berubah menjadi bayi. Kalau dikatakan bahwasanya itu tak mungkin, Bang Suma. Dia menjadi bayi tapi itu kan cuma bagian. Masih ada 2 yang standby. Oh, tak bisa kayak begitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan oleh Kolose 2 nomor 9 dan juga Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Yang datang menjadi daging itu adalah Tuhan Sang Halik itu sendiri. Jadi konsep ini kemudian tak bisa. Tidak bisa diterima oleh akal Tuhan menjadi manusia. Tidak bisa. Artinya ayam, manusia menjadi ayam, itu tak bisa. Kalau manusia menjadi ayam, meninggalkan dimensi zona keadaannya sebagai manusia, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan kehidupannya, dia tinggalkan celananya, bajunya, karena tidak mungkin setelah dia menjadi ayam dia masih pakai celana. Dia tinggalkan HP-nya, dia tinggalkan semua, tas laptopnya dia tinggalkan, sepatu pentopelnya dia tinggalkan, bahkan makanannya pun dia tinggalkan. Kalau tadi manusia berubah menjadi ayam, bagaimana dengan Tuhan berubah menjadi manusia? Nah, ini tidak rasional. Oleh karena itulah kemudian hanya orang yang punya akal sehat yang bisa sampai kepada Islam. Gitu saudaraku. Jadi kalau Anda bingung, ya memang bingung lah pasti. Anda waras, Anda sehat akal, diajarin nenek moyangnya menyembah kepada manusia, ya bingung lah pasti. Masa akan ada Tuhan begini, makan telur dia kentutnya pakai busa lagi? Ini bukan Tuhan pasti. Kan gitu Bang. Benar nggak? Benar Bang, benar. Benar. Terus ada lagi? ini Bang, soalnya saya ini kan mau masuk ke mualaf Bang, Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus ibu saya kan Katolik Bang. Iya. Apakah dosa enggak kalau beda agama sama ibu? Enggak dosa, justru kalau saudara saya ini sayang ibunya, ya saudaralah yang harus mencari jalan. Ibarat kata kita sudah tahu kita berada dalam kendaraan nih. Anda naik perahu kan? Naik perahu sama dengan ibu dalam perahu yang melaju menuju ke suatu area. Nah, perahu ini tidak bisa disetir. Perahu ini berjalan terus, padahal Anda tahu di depan itu ada air terjun ke bawah. Anda sudah tahu ini. Sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang sayang kepada orang tua, ketika Anda sudah tahu di depan ada jurang untuk turun terjun ke perahu ketinggian 3.000 meter ke bawah, di bawah batu-batu cadas, apakah Anda rela, apakah Anda ikhlas membiarkan ibu Anda tinggal duduk di perahu dengan tenang, atau Anda akan berusaha menolong ibu Anda? Kira-kira seperti apa tuh? Anda tinggal diam aja, atau Anda berusaha kemudian untuk menyelamatkan ibu Anda? Menolong kan? Kita pasti menolong kan? Benar nggak? Iya, menolong. Nah, karena itulah kemudian setelah tahu kebenaran Islam, segeralah ke Islam untuk menjadi patron. Loh, ini anak saya mau kemana? Ternyata pergi ambil bantuan. Setelah Anda masuk Islam, Anda perlihatkan Islam itu begini. Alhamdulillah, ibu tertolong. Tidak sampai mati masuk ke jurang.
berkat Anda. Tapi kalau Anda mengatakan, saya takut orang tua saya tidak kasih warisan, orang tua saya tidak. Anda mau hidup berapa puluh tahun di dunia rupanya? Anda takut tidak makan atau Anda takut? Ini dari tadi sibuk sendiri nih teman kita Sagittarius, sibuk sendiri, bisa nggak di mute dulu? Anda takut tidak makan, tidak dapat warisan, atau Anda mati kekal di neraka? Kalau sayang sama orang tua, ya Anda harus mendapatkan cahaya, Anda harus mendapatkan hidayah Islam. Habis itu Anda dekati orang tua. Minimal Anda sudah memberikan bukti, Anda sudah memberikan cahaya bagi beliau. Anda saya mualaf, ada apa ini? Meskipun menolak, tapi pasti dia akan penasaran. Ada apa kok? Apa yang membuat kau jatuh cinta? Apa yang membuat kamu itu masuk Islam? Mungkin awalnya kita akan dimaki, dicerca, dimaki habis, diusir bahkan mungkin fisik kita ini akan disakiti, dikucilkan dan seterusnya. Tapi dengan cara itulah kita bisa menyelamatkan dia. Ketika kemudian kita ingin loncat dari perahu, orang tua akan megang, jangan, bahaya airnya di bawah, ada buaya nanti kau tenggelam. Padahal tujuan kita loncat ini untuk minta bantuan agar kita datang kembali untuk menyelamatkan beliau, bukan untuk bunuh diri dan seterusnya. Inilah keadaan yang banyak terjadi. Banyak orang yang kemudian mengetahui tentang Islam benar, tapi mereka masih takut untuk meninggalkan ajaran karena takut dimusuhi. Padahal sebenarnya misinya, mindset berpikirnya yang harus dirubah. Saya masuk Islam untuk menyelamatkan kedua orang tua saya, karena kalau saya tidak memulai, lalu siapa? Nah, sedangkan saya sudah tahu kebenaran itu, maka saya harus memulai membawa cahaya di dalam rumah tangga saya yang gelap gulita. Begitu saudara. Lanjut. Terus bang, kalau ibu saya yang nggak ada nanti bang, yang berdoanya itu kan kita kan umpamanya kan Islam, yang berdoanya itu siapa bang? Makanya sebelum beliau tidak ada, Anda harus menolong beliau. Jangan biarkan beliau mati dalam kekufuran. 3 kali seorang anak tahu kesesatan, dibiarkan orang tuanya dalam kesesatan. Kalau saudara tahu orang tua akan jatuh ke jurang yang dalam, maka segeralah minta pertolongan. Berikan pertolongan kepada beliau. Dengan cara apa? Anda buktikan, kita harus ke Islam, pindah ke Islam. Itu kalau saudara sudah menemukan Islam itu benar. Karena di Islam itu tak boleh dipaksa, nggak boleh. Harus orang masuk Islam itu karena akalnya sendiri. Gitu. Niat dari hati mau masuk ke agama Islam bang. Soalnya ibu saya ini bang. Nah itu dia. Kalau di Islam, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Luqman ayat berapa itu teman-teman? 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqman li ibni wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmu azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar kezaliman yang besar. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan begini, wawasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka illal masir ilayal masir ya, anishkurli waliwalidayka ilayal masir, ya benar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Jadi di Islam itu kita diajarkan kemudian taat kepada kedua orang tua, meskipun beda akidah, beda agama. Akan tetapi ketika orang tua ini mengajak kita untuk mempersekutukan Allah, maka kita tidak boleh ikut.
Tapi yang lain, kita diperintahkan apapun harus diikutin. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kecuali satu itu, mengajak kita keluar dari Islam, itu tidak boleh. Jadi begitu saudara saya masuk Islam, maka lipat gandakanlah kasih sayang saudara kepada ibu yang tadinya cuman kasih sayang yang biasa aja. Begitu masuk Islam, di Islam dianjurkan berbuat baiklah, kata Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan. Itu perintah Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, dengan kita berbuat baik, dengan akhlak yang baik, kita pelihara orang tua kita, dia akan jatuh cinta. Kok anak saya berubah ya? Begitu masuk Islam dia berubah. Akhirnya pintu hidayah pun bisa terbuka untuk beliau. Begitu saudara. Iya bang. Kemarin bang, saya ini kan mau cerita nih bang. Iya. Kemarin kan waktu pergi ke gereja kan bang, saya itu tidak niat dari hati kan bang. Iya. Soalnya tuh saya bilang gini dalam hati, masa sih bang, masa sih bang kita sujud di apa tuh bang, di salib itu bang, cium kaki Tuhan, bunda Tuhan itu. Saya dalam hati, masa kita cium dengan kayu dibuat oleh sendiri bang. Benar. Masya Allah. Ya, ini umur saudara ini udah berapa tahun? Terus bang. Iya bang. Umurnya berapa? Terus, umur bang, saudara berapa? Umur bang, saudara berapa? Kalau di apa tuh bang, di lanjut. 24 bang. Iya, Masya Allah. Lanjut. Terus kalau di gereja itu bang, kalau bukan saya menghina agama sendiri bang, di dalam gereja itu bang, apa namanya itu, pakaiannya tuh bang, bikin apa bang? Sepsi. Apa namanya tuh? Iya bang. Sampai apa, celana itu sampai paha saja bang. Iya. Saya dengar juga pakai alas kaki masuk ya. Enggaknya sih bang. Pakai alas kaki juga, pakai sepatu juga masuk, saya dengar ya. Benar nggak itu? Iya bang. Kalau misalnya di luar dia, benar, bang, mohon maaf, injak tai guguk misalnya, berarti tai guguknya masuk juga ke rumah ibadah gitu. Iya bang. Waduh, tidak suci berarti, tidak kudus berarti rumah ibadahnya. Tahu lagi bang. Ya mungkin yang pakai rok. Saya apa ini bang? Pusing. Sampai saya pusing nih bang. Ya mungkin juga pakai rok pendek itu untuk menyemangati pendeta supaya pendeta tidak ngantuk berkhutbah, mungkin tujuannya baik. Bang Aska, izin ya. Ini Bang Aska cinta sayang sama orang tua ya, Bang Aska ya. Iya bang. Nah ini mengenai kematian ini sebetulnya ada kabar bagus ini. Jadi kalau di Quran ini ya disampaikan ketika kita mati kan dibangkitin ya. Artinya kita dimintai pertanggungjawaban, nantinya kita mau ke surga apa ke neraka kan gitu ya. Jadi di Quran ini disampaikan juga mengenai ini Bang Aska. Apakah setelah kita mati kita bisa nih kumpul sama-sama keluarga, sama anak cucu kita, sama kakek-kakek kita, kakek-nenek gitu kan ya. Ternyata ada Bang Aska ini kabarnya ini. Ini di surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd itu di ayat 23. Saya bacakan boleh ya Bang Aska ya. Bang Aska, ini ya, Bang, bunyinya seperti ini nih, artinya ini. Ini mengenai tempat kesudahan yang baik. Ayat 23 yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua itu, dari semua pintu.
sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi bayangkan Mas Aska, ketika kita berkumpul dengan keluarga ya, artinya kita bertemu kembali ya dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, mungkin ini kabar gembira untuk Bang Aska ya, untuk kemudian bisa membantu orang tua agar sama-sama sampai kepada tempat kesudahan yang baik. Ya, demikian Bang Aska, silakan dilanjut dengan Gurunda. Iya, sangat menarik memang. Sejauh saya belajar Bible, benar yang disampaikan Dek Ari tadi. Sejauh saya belajar Bible, itu tak ada kemudian data di dalam Bible yang mengatakan di surganya orang Kristen itu akan berkumpul, bercengkrama kembali, hidup selayaknya rumah tangga di surga. Nah, yang jadi permasalahan gini, ketika ada orang yang seperti Ibu Uti ya kan, kita cerita Bu Uti nih, Ibu Uti meninggal, anak-anaknya tertinggal di dunia, anaknya rindu pasti, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai selama-lamanya kerinduan itu akan berbekas. Kapan lagi saya akan ketemu dengan ibu yang telah mengandung saya, yang telah membesarkan saya dan seterusnya. Ternyata di Bible itu tidak bertemu lagi. Jadi pertemuan terakhir pada saat ibu meregang nyawa, itu ada pertemuan terakhir untuk selama-lamanya. Nah, sementara di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Jadi kalau kita rindu sama ibu, rindu sama ayah, sama anak yang sudah meninggal dunia, telah pergi meninggalkan kita, Masya Allah, kita disibukkan kemudian ibadah dan berdoa untuk beliau, untuk mereka, dan berjumpa kita nanti di surga, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Dari golongan apa orang-orang saleh ini? Dari nenek moyang mereka. Jadi kakek kita, nenek kita, dari ayah, dari ibu, itu kita akan jumpa dengan mereka nanti. Dari pasangan-pasangan kita, dari istri kita, dari suami-suami wanita-wanita yang soleha, dan dari anak-anaknya serta cucu-cucunya. Subhanallah. Jadi cinta dan kasih yang mutlak absolut itu hanya ada di Islam. Banyak orang yang menertawakan Islam itu poligami. Oke, itu adalah hukum, itu adalah syariat, itu adalah solusi daripada berzina. Tetapi mereka bangga kemudian, kalau kami tidak, Bung. Kenapa emang di kalian? Kami hanya 1 istri sampai mati, tidak boleh kita doa. Oke, tapi apa artinya 1 istri mati nggak sama-sama? Apa artinya 1 istri tapi ketika nanti di hari kebangkitan Anda tidak ketemu lagi? Kalau kami 4 istri misalnya, kami akan hidup bersama di kehidupan yang kekal, berumah tangga dengan damai sejahtera. Ini keunggulan masuk Islam, ini keunggulan agama Islam. Dan satu hal lagi yang perlu dipahami kemudian oleh teman-teman Kristen, ya, karena kita selalu di Islam itu bukanlah jalan keselamatan. Bagaimana bisa kitab suci umat Islam itu dijanjikan, diberikan warisan? Umat Islam itu punya warisan, dan ini mutlak absolut. Ini bukan iming-iming, tidak. Ini benar-benar warisan. Yang dikatakan warisan itu ya sesuatu yang menjadi mutlak harus kita miliki. Apa warisan umat Islam? Surga Firdaus. Siapa yang berislam dengan baik, dia punya warisan, jadi tidak perlu merasa miskin. Kenapa orang-orang wali, orang-orang sufi, orang-orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi terhadap Islam dan hubungannya makrifat kepada Allah tak pernah takut mati? Malah kematian adalah sebuah ajang kemudian yang mereka tunggu-tunggu menuju kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tahu, aku punya warisan bukan di dunia ini. Warisanku adalah ada di kehidupan setelah kematian. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi minal mu'ridun. Ini jelas ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan apa? Orang-orang Islam seperti inilah kemudian walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang memiliki warisan. Subhanallah. Orang-orang Islam ini orang-orang kaya raya yang tidak bisa diukur hartanya dengan langit dan bumi. Kenapa? Mereka punya warisan. Warisannya apa?
alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang Islam yang memelihara salatnya, jangan kamu pikir dia miskin. Tak ada rumah, dia hanya ngontrak. Tak ada harta, tak ada upaya kemudian dalam dunia. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi mereka. Tapi ingat, mereka memiliki warisan yang tak bisa dibandingkan harganya dengan dunia dan langit. Apa itu? Jannatul Firdaus. Ini janji Allah. Ini warisan kepada kami umat Islam. Kami punya hak kemudian atas warisan ini. Karena Allah sudah menjanjikan. Kalau gubernur yang menjanjikan, kita masih ragu. Kalau presiden yang menjanjikan, kita masih ragu. Tapi kalau Allah pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, apalah artinya sebuah iman kalau tidak yakin terhadap janji itu? Percuma bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percuma bersaksi kalau masih merasa miskin. Hanya gara-gara tak ada beras merasa miskin. Itu bukan sifat umat Islam. Sikit-sikit, sikit-sikit, tak ada. Sikit-sikit merasa miskin. Jangan merasa miskin. Tetaplah tersenyum, karena itu adalah ujian. Tapi ingat, ente pade punya warisan surga Firdaus. Apa kata Yesus? Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Keduluan sama umat Islam. Ternyata umat Islam punya warisan yang mutlak absolut, yang menjanjikan adalah pencipta langit dan bumi. Seperti itu bang. Jadi kami di Islam itu tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Islam itu semakin kuat imannya, nggak pernah takut. Nggak pernah takut dengan musuh. Apalagi kalau macam Bang Suma nih, ya, bukan saya ria, tidak. Saya tidak pernah ragu dengan janji Tuhan saya. Jadi makanya saya nggak takut. Mau dia bom, mau dia bim, mau ngajak apapun, saya akan datang. Karena saya tidak akan pernah takut dan gentar kepada siapapun. Karena saya, ya kalau saya pinjam istilah Kristen, kami ini adalah anak-anak Elohim. Kenapa? Karena hanya anaklah yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Bapa. Sebenarnya kalau kita mau berbicara konsep paganisme kayak begitu, kami ini punya warisan. Biasanya yang memberi warisan itu adalah orang tua, memberikan kepada anak. Tapi di Al-Quran, pencipta langit dan bumi, sang Khalik, memberikan warisan kepada hambanya, sang makhluk, yaitu mereka yang beriman. Inilah yang disebut alladzina yarizunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Berbanggalah dan berbahagialah kita sebagai umat Islam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi gimana rencananya, kapan mau meluk Islam, Bung? Tunggu ada apa dulu bang? Tunggu ada waktu dulu bang. Gimana? Tunggu waktu. Iya bang. Iya, silakan saudaraku. Soalnya saya ini niat betul mau masuk agama apa ini bang, Islam, tapi ibu ini bang, saya pikir ini bang, ibu ini kan melahirkan kita kan bang, terus kita tidak mengikuti ibu kan bang, itu kan enggak dosa bang. Enggak ada dosa di Kristen itu bang. Kalau Islam yang benar, kalau dalam pandangan Anda Islam itu yang benar, maka di Kristen itu enggak ada lagi dosa. Maka di Kristen itu tak ada dosa. Kami umat Islam nih, kami dalam Islam nih, orang-orang Kristen yang tidak berbakti kepada orang tuanya itu mereka tidak berdosa. Orang-orang Kristen kemudian yang mencuri, yang merampok, yang membunuh, mereka tak berdosa. Kenapa mereka tak berdosa? Karena mereka itu adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu lebih rendah statusnya daripada hewan. Maka dia tidak diberi hukuman. Mereka tidak diberi aturan, maksud saya. Kenapa? Mereka adalah orang bebas. Karena hanya ada dua golongan kehidupan manusia itu. Yang pertama adalah yang taat, yang kedua adalah yang ingkar. Kalau mau hidup diatur oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi, masuk di agama Islam. Tapi kalau mau hidup bebas, keluar dari Islam.
Anda mau mencuri tidak dikategorikan dosa. Anda mau membunuh tidak dikategorikan dosa. Anda mau memperkosa tidak dikategorikan dosa. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi perintah-perintah dan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan itu hanya orang-orang beriman. Tapi yang masuk surga juga hanya orang yang beriman. Jadi kalau dalam pandangan kami umat Islam, saudara, orang Kristen saling membunuh, orang Kristen saling berzina, orang Kristen apapun yang mereka lakukan itu bukan dosa lagi. Kenapa? Mereka sudah masuk dalam golongan kafir. Gak ada lagi hitungan-hitungan, oh ini dosa, tidak. Mereka mutlak absolut dari rambut sampai kaki sudah masuk dalam golongan kafir. Apapun yang mereka lakukan, kebaikan apapun yang mereka lakukan, tetap dalam golongan kafir. Siapa mereka itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak dihitung kebaikannya itu, kecuali mereka meninggalkan kekafiran menuju kepada keislaman. Pada saat mereka melangkah masuk Islam, semua perbuatan-perbuatan baiknya pada saat dia di Kristen, di kafir, itu diperhitungkan sebagai amal kebaikan, dan semua kejahatannya itu dihapuskan oleh Allah. Masuk Islam hanya membawa amal kebaikan, meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itulah hebatnya. Nah, saya kira kalau saudara saya ini sudah yakin betul Anda kasihan sama orang tua, alasan kasihan itu artinya Anda justru menjerumuskan, karena Anda sudah tahu itu salah. Contoh misalnya nih, Anda melihat ibu Anda atau adik Anda itu sedang berjalan di pinggiran jurang. Adik Anda itu berjalan di pinggir jurang yang terjal. Anda melihatnya, tapi Anda tidak mau menolongnya. Anda takut, jangan sampai saya ke sana adik saya malah jatuh. Jangan sampai saya membantunya malah jatuh. Anda takut untuk meneriakinya, "Dek, hati-hati jurang." Anda takut untuk mengatakan itu. Anda membiarkan, tapi Anda kasihan. Aduh, adik saya kasihan. Aduh, tapi Anda tidak memberi upaya untuk menolong. Anda mengatakan, kasihan kali ya. Aduh, adikku kasihan. Ya, kasihan kali adikku. Tapi Anda tidak berupaya untuk membantu. Inilah yang Anda lakukan sekarang. Mengetahui bahwa apa yang diimani oleh orang tua Anda itu adalah keliru, tapi Anda tidak ingin memberikan pertolongan dengan cara Anda terlebih dahulu memeluk ajaran agama Islam. Seperti itu, saudara. Kalau Anda membiarkan, ya maka itulah yang akan terjadi nantinya. Kemudian, ya silakan. Ibarat ibu ini dalam keadaan hanyut, Anda pun hanyut, padahal Anda bisa menolong beliau dengan cara mencari pelampung, tapi Anda takut kemudian untuk menolong orang tua dengan alasan nanti orang tua saya tersakiti ketika saya menjadi mu'alaf. Padahal Anda tahu dengan tinggal di agama yang Anda anut sekarang, dia akan masuk ke dalam neraka kekal. Di neraka kekal dalam keadaan kafir. Saya kalau Anda sering mimpi, Bang. Iya. Mimpi Ustadz tuh, Bang. Dia mau datang ke apa saya nih, Bang. Mau tanya saya. Tanya tentang agama Islam itu, Bang. Iya, terus dia bilang, masuk saja, kamu masuk agama Islam, daripada gak punya apa itu, daripada sesat nanti. Iya, itu petunjuk itu, Bang, petunjuk. Iya, terus itu Bang, mimpi bulan itu, Bang. Mimpi bulan itu ada 5, tapi terang semua. Iya. Bang, terang. Ya, tapi itu apa artinya itu, Bang? Kalau mimpi saya tidak bisa tafsirkan. Ada memang yang bisa nafsir mimpi.
Tapi kalau yang kayak gitu saya tidak mampu menerawang sampai ke sana. Yang pada intinya kalau Anda bermimpi bulan itu bertanda baik. Artinya ada cahaya. Cahaya itu hidayah. Itu hidayah bagi saudara. Jangan sampai ya bulan ini kemudian redup. Tanda-tanda bulan redup itu ketika kemudian hati Anda sudah tidak lagi condong kepada Islam. Berarti bulan yang Anda mimpikan itu adalah bulan yang Anda mimpikan itu ya sudah membelakangi Anda setelah datang petunjuk. Ya, saya pernah tanya gitu kepada Pak Ustadz, Bang. Tapi dia bilang itu petanda yang bagus, Bang. Iya, betul kata teman-teman kita. Bisa jadi itu adalah simbol rukun Islam. 5 bulan itu 5 cahaya, kan gitu ya. Artinya Ya, 5 cahaya ini adalah rukun Islam, gitu. Tapi saya, Bang, di agama Katolik ini saya tidak bisa sembahyang, Bang. Iya. Itu dia makanya. Tidak tahu sembahyang. Makanya saya ini belajar dari ya apa ini agama Islam, Bang. Sama belajar apa dulu. Baru saya masuk, Bang. Iya. Nanti mau belajar sama siapa? Ada, Bang. Kan di kampung kami ini kan, Bang, hanya berapa orang saja Katolik, Bang. Semuanya Islam semua. Katolik semua ya? Hanya berapa orang saja, Bang. Semuanya itu Islam semua, Bang. Kalau saya dengar azan ini, Bang, saya menangis dalam hati, Bang. Oh ya, Masya Allah. Iya, Bang. Itu tanda-tanda. Apalagi ini kan, Bang, bulan puasa ini kan, Bang. Iya. Kalau dengar ngaji itu mau menangis, Bang. Itu tanda-tanda panggilan hidayah itu. Kenapa nggak syahadat aja? Syahadat aja kan tidak mesti orang tua tahu. Syahadat aja untuk membersihkan diri Anda dari kekufuran. Nanti dulu, Bang, kan ada kalau mau syahadat nanti, Bang, kan ada ustaz di sini, Bang. Iya. Di tempat saudara ini ada masjid dekat. Dekat masjid rumah kami, Bang. Ya udah nanti ke masjid aja minta sama ustadz untuk minta disyahadatkan. Iya, Ibu Bang. kerjanya apa? Ibu kerjanya apa? Nggak ada kerja, Bang. Bapak yang kerja? Iya, Bang. Tapi kami punya bapak ini, Bang, agama Islam, ibu agama Katolik, Bang. Oh, bapak Islam. Iya, Bang. Cuman bapaknya larang belajar Islam. Tahu lagi, Bang. Yang dulu pernah melarang kan, bukan itu ya? Kalau bukan dulu, ya, beda. Bang, kalau dulu Kenapa kan, Bang, kan barusan pulang dari merantau sebenarnya ayah, Bang. Oh, kenapa nggak ikut agama ayah aja? Tapi kami kan, Bang, hanya 3 bersaudara, Bang. Dua sebenarnya kakak, Bang, masuk Islam. Tinggal saya dengan ibu, Bang, yang agama Katolik. Kenapa nggak ikut saudara? Tapi kesian ibu sendirian, Bang. Ya nanti ajak juga ibu. Iya, Bang, nanti saya ajak. Ya Islam dulu, saudara saya ini Islam dulu. Nanti ya lama-lama sama saudara yang 2 lagi bujuk-bujuk ibu gitu. Maksudnya jangan dipaksa, diberikan aja pandangan di Islam itu kayak begini gitu. Ibu usia berapa tahun? Ibu, Bang. Iya. Tahu lagi, Bang, tidak tanya, Bang. Masih kuat tapi dia. Iya, Bang. Iya. Kalau saya jadi kalau saya jadi saudara, ya apalagi bapak Islam, saudara saya 2 Islam, tinggal mama. Iya, Ya udah, nanti dekatin mama, rangkul mama supaya mama juga bisa masuk Islam gitu. Iya, Bang. Nanti kompak sama saudara-saudaranya untuk memberikan
gambaran-gambaran tentang Islam kepada orang tua. Gitu Iya, Bang. maksudnya. Tapi saya senang nih Bang, kalau masuk Islam saya senang Bang. Di kota mana saudara saya ini? Kalimantan ya? Bukan Bang, di Labuan Bajo, NTT Bang. NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya Bang, Labuan Bajo. Oh, iya Labuan Bajo. Iya. Di situ mayoritas Islam di NTT atau Kristen? Kristen ya? Kebanyakan Iya, Bang. Kristen ya? Kebanyakan Islam Bang. Di Labuan Bajo itu kebanyakan Islam. Iya Bang. Masya Allah. Ya sudahlah. Ayolah kita syahadat. Nanti dulu Bang. Saya bujuk dulu ibu nanti Bang. Iya silakan. Nanti setelah ngobrol sama ibu, naik lagi di sini ya. Kita Iya, diskusi Bang, lagi, bincang-bincang sama ibu. Oke. Iya Bang. Bang saya keluar dulu Bang, soalnya arus HP saya nggak ada Bang. Nanti kalau pulang nanti saya masuk lagi Bang. Iya. Baik. Makasih ya. Adik Aska naik lagi nanti ke sini ya. Iya Bang, iya Bang. Oke, sip. Saya ingat anak angkat saya bernama Azga. Saya beri beliau nama Azga. Muhammad Azga. Pelihara di rumah dia lari dari keluarga kelas 2 SMA. Habis itu diungsikan dari Papua ke Lazis Zakat Unismo. Terus ada anak-anak Lazis yang nelpon, Bang Zuma, di sini ada anak-anak masih muda, mu'alaf, ninggalin orang tua. Dari mana? Dari Papua. Oh ya sudah. Maksudnya apa, hubungi saya, ini minta perlindungan. Ya sudah. Akhirnya singkat cerita, Azga ini kita ambillah, kita sekolahkan waktu itu di Mandua. Dia nggak betah. Akhirnya pindahkan ke pesantren yang ada di Jalan Insinyur Sutami. Keuruslah dia kan, sepenuh hati kita ngurus beliau. Beliau orang Cina, anak Cina juga. Jadi setelah di pesantren banyak keluhan-keluhan, jadi tinggal di rumah berapa bulan, tinggal di rumah sini, tidur sama adik, ngajar ngaji dan seterusnya, belajar sholat dan seterusnya. Bahkan dia ku ajarin menghafal, udah banyak hafal surah-surah. Terus kalau dia pulang dari pesantren dijemput hari Jumat, Kamis sore kujemput lah sama anak-anak kan. Ayo jemput ke Aska, kita jemput. Sampai di rumah dia sampaikan, Abah, Aska sudah hafal surah ini. Bacalah nak, Abah pengen dengar. Dia bacalah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pasti dia baca Al-Quran. Suatu hari kemudian dia ada masalah. Dia bukan ada masalah sih sebenarnya. Abang nggak betah kata dia gini di pesantren. Kenapa nggak betah? Banyaklah alasannya waktu itu. Tapi belakangan baru ketahuan kalau itu semua adalah alasan yang dibuat-buat. Akhirnya kamu sekarang mau sekolahnya di mana? Di Jawa kata dia. Jadi waktu itu oke lah, diikutin maunya demi untuk cita-citanya besar mau jadi ustadz dia kan. Teleponlah kawan yang ada di Surabaya waktu itu. Kita terbangkanlah anaknya ke sana. Sampai di Surabaya selalu video call, gimana beritanya nak, sama ustadz-ustadznya kami sering komunikasi, prestasinya bagus. Tiba-tiba anak ini hilang, ya kan? hilang di peredaran, tiba-tiba muncul di Kalimantan. Tanya lah, nah kenapa sampai tinggalkan sekolah gitu? Banyak alasan, sama alasan yang ini juga waktu di pesantren Makassar ini seperti itu.
lama tercium bahwa dia kembali ke keluarganya. Dijemput di Kalimantan, sampai di Papua, dia nelpon, "Abah, mohon maaf, Aska kembali ke orang tua. Terima kasih banyak atas pesan," kata dia. Jadi ternyata cek per cek setelah tim kita pelajarin, ternyata anak ini keseluruhan untuk mengetahui MCI waktu itu, untuk mengenal kemudian ketua kemudian Bang Suma lebih dalam. Dia di rumah nginap. Berapa lama saat di rumah? Tempat di mana? Sekitar 6 bulanan kayaknya. Iya, Sampai 6 bulan. Iya. Ya Iya. Hanya untuk mengorek-ngorek Bang Suma seperti apa. Tapi tidak akan pernah dia mendapatkan celah yang berarti gitu ya, karena kita mendidiknya baik, kemudian kita ajarin dia Quran dengan baik, kita ajarin dia akhlak, anak-anak di rumah melayani temani dia dengan baik, dengan sopan, selayaknya kemudian bergaul dengan keluarga sendiri. Kita prioritaskan, kita antar jemput pakai mobil, kita kasih uang saku tiap hari, kita layani selayaknya mu'allaf yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri, dilayani dengan baik. Lama-lama saya memang curiga, karena pertama-tama keluarganya diteror terus sama keluarganya. Akhirnya saya semakin menjaga anak ini semaksimal mungkin. Diteror dari beberapa pihak, dari pendeta-pendetanya segala macam, dari keluarganya. Akhirnya kasih sayang itu semakin melekat pada anak ini. Sampai pada akhirnya saya melihat cita-citanya terlalu ini kan. Tapi memang ada insting saya, setelah saya nemukan dia 2-3 kali ngobrol sama mamanya, video call, tertawa senyum-senyum. Begitu saya dapat, langsung dimatikan kamera. Di situ saya sudah mulai melihat, saya mulai curiga. Oh, kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres ini. Jadi saya kontak Lasis, pembina-pembinanya seperti ini. Begitu dia minta pindah, saya pindahkan langsung ke Jawa. Saya minta ke ustadznya untuk ini. Bahkan saya libatkan teman-teman MCI. Saya libatkan kemudian almarhum Ko Stephen. Bahkan Dinda Ari Wibisono kayaknya saya impukan juga waktu itu. Siapa teman kita yang media itu dia, yang wawancarai di mobil, ingat gak? Oh iya, itu Andi Kohandi. Betul sekali. Ya. Ingat sekali itu waktu itu. Akhirnya dia menghilang di Surabaya, di Yogyakarta, kemudian muncul di Kalimantan, sampai di Papua, menelpon teror. Dia rada-rada sedih, tapi dia hanya mengatakan ya ucapan terima kasih banyak itu. Dan saya tahu belakangan ternyata dia adalah orang suruhan. Jadi teman-teman para penggiat mu'allaf, ya hati-hati aja. Hati-hati. Yang kayak begini itu bisa jadi terjadi kepada kita semua. Saya ingat namanya Azga tadi karena saya sendiri yang memberikan nama Azga itu. Masya Allah. Barakallah ya. Masya Allah. Penyoba. Iya. Iya bang. Ini karena lagi viral nih. Banyak yang nanya-nanya. Boleh nggak sih mengucapkan bela sungkawa kalau ada yang sudah menista agama Islam meninggal? Boleh nggak sih mengucapkan bela sungkawa, apalagi mendoakan seperti Uti yang sudah meninggoy dan menyusul bagaimana itu? Enggak lah. Ya enggak lah. Bela sungkawa itu hanya sekedar sebagai warga negara yang baik aja. Tapi kalau untuk sampai ke level mendoakan enggak boleh. Ya. Gitu Bang Handi. Ya justru kita harus, kan tugas kita udah selesai, kita sudah menyampaikan dengan nada keras pun kita udah pernah sampaikan tentang Islam, tapi tetap aja menghujat Allah, tetap aja kemudian membelakangi, ya risiko kan. Udah lepaskan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa pernah saya berdiskusi Bang Handi. Ya. Dibilang gini, kalau Islam itu benar, kenapa kemudian orang-orang Kristen yang meninggal itu tidak
kemudian datang kepada keluarganya membisikkan, masuklah kalian Islam, kata dia. Jadi saya pun balas, kalau Kristen yang benar, ya kan? Kenapa kemudian kalau Islam yang benar, kenapa kemudian kalau Kristen yang benar, kenapa kemudian orang Kristen tidak balik kepada keluarganya, sampaikan kepada keluarga, sehingga jangan ada yang mualaf. Dia pun tidak sanggup menjawab. Jadi saya katakan begini, kalau kaidah itu benar, kaidah yang Anda inginkan itu benar, maka dunia ini hanya satu agama. Karena orang yang mati akan datang, kita salah loh nak. Maksudnya mah, pindah segera kalian ke agama ini. Karena kalau tidak, ini mama sudah rasakan. Pindah. Maka orang semua berpindah. Itu konyol namanya. Makanya disebut alam barzah. Alam barzah itu artinya alam di mana ada tembok pemisah antara alam dunia, ya, dan di sebelah sananya ada tembok pemisah dengan akhirat. Jadi dia berada di tengah, ada tembok pemisah yang tidak bisa kemudian kembali ke bumi dan juga tidak bisa menuju kehidupan berikutnya. Kalau andaikan bisa kembali, maka dia akan, jangan pindah, jangan di sini nak, jangan agama ini, kamu pindah ke agama sebelah. Karena di sini mama disiksa, ini salah. Kayak Ibu Uti kan, kayak Ibu Uti. Ya. Kalau Ibu Uti menemukan kenikmatan dalam kubur dan bisa kembali, maka dia akan kembali ke anaknya. Wahai anak-anakku, berpegang teguhlah kepada agama ini, karena ternyata mama di sini enak. Jangan pernah kamu dengarkan Zuma, kan gitu. Atau kalau Islam itu benar, anakku, kamu harus ke Islam, Bang Zuma itu benar. Tapi tidak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah memberikan kita senjata berupa akal. Untuk kemudian kita mencari kebenaran itu. Kita tidak butuhkan roh-roh orang mati untuk datang membimbing kita. Kebenaran itu harus kita temukan melalui akal dan kitab suci. Bukan dari arwah-arwah. Petunjuknya di kitab suci ya. Benar sekali. Akan tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa aja kembali menemui anaknya, menemui orang tuanya dalam bentuk yang hanya Allah yang tahu, dalam keadaan dan tata cara hanya Allah yang tahu. Mungkin dalam bentuk mimpi, mungkin dalam bentuk penglihatan yang hanya Allah tahu, dengan orang-orang yang beriman yang tahu. Seperti itu Bang Handi. Kalau saya sendiri sih, mudah-mudahan teman muslim setuju ya. Kalau untuk yang sering menista agama Islam itu, ya contohlah si Kiamat, si Sobo, Sapi Katul ini gitu. Kalau saya sih jangan buru-buru dicabut nyawanya dulu. Berilah dia pelajaran kayak si Kace. Mendekam dulu dalam penjara, sakit berkelanjutan dulu gitu. Ya dia merasakan pedihnya dulu, siksaan. Kalau boleh berharap ya, kan nggak boleh berdoa nih. Kalau boleh nih berbicara, ya beli siksaan dulu di bumi ini gitu. Kemudian dicabut nyawanya yang sangat pedih gitu. Kenapa? Karena Sob Katul ini benar-benar sangat menyakiti umat Islam. Setuju ya semua teman-teman ya? Jangan buru-buru dicabut nyawanya Sob Katul. Ditangkap dulu gitu ya. Diberi siksaan dunia dulu gitu ya. Tapi kaidahnya terkadang terbalik dalam ilmu hikmah Bang Handi. Iya. Orang Islam kan berharap doang sih, berharap. Orang Islam yang kemudian memiliki moga retak gitu bos ya. Waalaikumsalam. Moga retak lalu gitu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang iya. Oke, ada lagi? Ya terusin. Oke. Dalam ilmu hikmah, orang Islam, orang mukmin, orang yang takut kepada Allah, kemudian dia pernah melakukan dosa, kesalahan, dan dosa kesalahan ini diindikasikan kemudian bisa dicuci di neraka. Dalam ilmu hikmah, orang ini dibersihkan dengan cara disakitkan. Misalnya seperti Ahmad Dedat, guru kita. Sebelum beliau meninggal, mungkin dia punya dosa, mungkin dia punya kesalahan kepada saudaranya.
yang mana dia belum sempat kemudian minta maaf kepada si fulan lebih duluan mati, meninggal. Gak sempat dia bertobat, dosanya kepada Allah oke, tapi dosanya kepada si fulan gak sempat dia meminta maaf, meninggal. Allah kemudian mengganti pemaafannya itu dengan penyakit, digugurkan dosa-dosa tersebut dengan sakit. Jadi jangan dikira kalau di dalam Islam itu orang sakit menjelang kematian itu adalah siksaan. Bisa jadi itu adalah nikmat. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai pengobat dibandingkan dia masuk ke neraka. Maka Allah mencuci dosa-dosa beliau dengan cara disakitkan seperti itu. Jadi bukan berarti orang di Islam itu sakit itu adalah sesuatu siksaan, tidak. Itu penggugur dosa. Supaya dirasakan siksaan itu. Oh gini tuh rasanya ginjal rusak, gini tuh rasanya kemudian lever, gini tuh rasanya kemudian sakit ini dan itu, stroke dan sebagainya. Itu bisa jadi. Maka orang beriman selalu ikhlas menerima itu. Oh ini adalah upah dari perbuatan saya yang dulu-dulu. Syukran ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi jangan dianggap itu sebagai sebuah siksaan, tapi dianggap itu sebagai pencuci dosa. Contoh misalnya, orang-orang terkadang lupa kalau gigi itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Nanti dia bersyukur ketika dia merasakan sakit gigi. Oh ternyata gigi saya ada tuh. Dirasakanlah sakit gigi itu untuk menandakan bahwa bersyukurlah engkau yang sakit gigi. Banyak orang yang masih mau sakit gigi tapi giginya tinggal gusi. Karena itulah kemudian ketika orang Islam itu sakit kayak Ahmad Dedat dan seterusnya, kayak Ko Agus dan seterusnya, itu penggugur dosa. Kenapa demikian? Apalah artinya penyakit-penyakit duniawi dibandingkan siksaan neraka? Bayangkan di neraka dosa, siksaan yang paling ringan digunakan alas kaki yang otak di dalam ini mendidih. Hidup dalam keadaan tersadar, otak mendidih kayak minyak kelapa. Kira-kira kayak mana itu siksaannya? Penyakit apa kira-kira di dunia ini? Tak ada. Kalau ada orang sakit di dunia ini, kepalanya mendidih, otaknya di dalam, pasti pingsan. Pasti pingsan. Sehingga pingsannya dia tidak akan lagi dia rasakan itu. Jadinya apa? Stroke, lupa ingatan. Dia gak rasakan lagi. Tapi kalau di dalam neraka Pak, tak ada stroke, tak ada lupa ingatan. Pokoknya disempurnakan rasanya itu sakit. Kamu pakai alas kaki, kemudian otak mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di antara semua siksaan. Paling ringan itu. Nah, kalau dikatakan pilih mana, otak mendidih neraka atau dikasih penyakit di dunia, penyakit apa yang paling parah? Orang sehat akan mengatakan ini mah tak ada apa-apanya dibandingkan neraka. Maka orang yang beriman ketika dikasih penyakit ikhlas. Sebaliknya, kalau orang kafir yang sakit itu adalah cerminan buah-buah bahwa dia dikasih pemanasan. Nah, ini kau rasakan sedikit lah. Pemanasan siksaan gitu. Iya, kau rasakanlah sedikit. Matamu kehilangan bulu mata, alismu gugur, rambutmu gugur semuanya, bulu ketek gugur, semua bulu pada dirimu gugur. Dibuatlah dagingmu sedikit ada tumpangan-tumpangan, ya semacam mungkin daging menumpang atau apalah, supaya kau rasakan sedikit pemanasan. Toh ini tak ada artinya, mengeluhlah semengeluh-mengeluhmu. Ingat di alam kubur nanti kau akan mendapatkan bagaimana tulang kirimu dan tulang kananmu kuat rapat seperti pisang ngepek. Karena kamu kekal, karena kamu bebal, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang-orang yang menginginkan keselamatan untukmu. Kamu memperkekeh imanmu, kepercayaanmu terhadap sesuatu yang tidak pernah engkau temukan aspek kebenarannya dari orang yang kau katakan nabi, orang yang kau katakan rasul. Rasakanlah dulu ini pelan-pelan. Toh ini tidak ada artinya dibandingkan neraka nanti hidup kekal di sana. Nah inilah kemudian yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, bahwasanya carilah agama yang ajarannya itu sejalan dengan selaras dengan akal dan wahyu.
Saya kira begitu teman-teman, Bang Handi dan seluruh para undangan yang dimuliakan di sini. Silakan. Saya setuju dengan Mbak Juma. Tadi pertanyaan intermezzo aja. Kalau orang mukmin itu ya diberi sakit itu cobaan nikmat. Ya kalau untuk orang kafir ya siksaan ekstra di muka bumi. Belum lagi nanti menyusul siksaan akhirat kan gitu. Tapi di sisi lain orang-orang penghujat kayak begini apalagi menginjak kitab suci ya. Masih diberi kesempatan hidup tapi semakin menjadi-jadi bualannya begitu. Ini sebenarnya fenomena apa ini menurut teman-teman terutama Bang Juma? Apa yang mereka ingin capai begitu? Apakah akalnya memang sudah tertutup bahwa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk dia gitu? Seperti apa menurut Bang Juma? Bisa diulang Bang Handi? Saya ketik WA tadi. Ya, tapi mereka para penghujat Islam ini menginjak Al-Quran, menista Nabi Muhammad, si kiamat, Sofikatul, si cepot, semuanya begitu. Tapi masih diberi kesehatan, diberi waktu, berulang-ulang dia lakukan tanpa mau mendengarkan kita. Ini fenomena apa ini Bang Juma? Kenapa nggak dicabut aja nyawanya begitu? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 11. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka kemudian memperolok-olokkan. Maka apa yang terjadi kemudian? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang kemudian tidak bisa mendapatkan hidayah, orang yang tidak bisa kemudian mendapatkan petunjuk, cahaya keislaman, itu dikarenakan hatinya penuh dengan rasa kebencian. Sehingga rasa kebencian ini melahirkan sebuah keadaan di mana mereka muncul sebagai penghujat, muncul sebagai penista, muncul sebagai orang yang membenci kepada keislaman itu. Padahal Islam ini diwahyukan oleh Allah untuk mereka. Apa yang terjadi kemudian? Allah mengatakan yang tadi, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah aku memasukkan keadaan pada diri orang-orang yang mengolok-olok para nabi, rasa keinginan mengolok-olok di dalam hati mereka disebabkan karena mereka adalah pelaku dosa. Jadi kalau mereka kemudian cenderung kepada kemaksiatan, menghina, susah mendapatkan hidayah, itu karena mereka adalah pelaku dosa. Dia pelaku dosa. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, baru sebut namanya aja, yang muncul dalam hatinya itu adalah keangkar murkaan. Yang muncul dalam otaknya, orang ini pelaku maksiat, orang ini pedofil, orang ini cabul, orang ini pencuri, orang ini pembunuh, ini maksiat, orang ini adalah orang ini, orang ini. Apa yang terjadi? Allah mengunci hatinya. Kenapa demikian? Ente tidak bisa baca Quran, ente nggak tahu kitab Sirah Nabawiyah, Anda tidak tahu literasi Islam, Anda tidak tahu sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, tapi lebih dulu hati Anda diselimuti kebencian. Maka Allah mengatakan apa? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu kata Allah. Nah kalau kita kemudian seperti kita nih, disebut nama Yesus, maka yang muncul di dalam benak kita, subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah, ini orang suci, ini orang mulia, kenapalah dia harus mati, kenapalah dia harus mati terkutuk untuk kalian? Untuk apa kalian mengajarkan bahwa dia harus mati terkutuk untuk dosa kalian? Sementara Allah mengatakan di dalam kitab yang Anda genggam setiap hari, Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum-hukumnya dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini dalil di mana harusnya oknum yang bernama Isa,
oknum yang bernama Yesus adalah orang yang sepatutnya mendapatkan kedudukan yang tinggi, disebabkan mereka orang-orang ini, oknum ini adalah mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada manusia. Bukan justru dia harus menjadi korban bagi manusia-manusia laknat. Bahkan di dalam kitabnya sendiri, Lukas 24 nomor 44, memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Yesus. Harus terjadi apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Mulut orang yang mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum, Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tapi kata Allah, akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu dia diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka dia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Lalu Tuhan mengatakan, aku melihat orang fasik yang gagah, sombong dan tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak kutemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Nah, ini kuncinya di sini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik yang menyelamatkan mereka. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini jelas ini. Makanya Al-Quran mengatakan kepada oknum yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel, bal rafa'ahullahu ilahi wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah mengangkat orang tersebut, Allah menyelamatkan orang tersebut, Allah melindungi orang tersebut. Lalu Allah mengatakan itu adalah sesuatu yang kecil bagiku, sebab aku adalah wa kanallahu azizan hakimah. Aku maha perkasa dan aku maha bijaksana. Nah, inilah mungkin yang bisa sebagai acuan kita di dalam berislam, supaya kita jangan mudah untuk terkecoh kepada jalan atau perangkat-perangkat setan yang senantiasa mengajak kita menuju langkah-langkahnya. Demikian Bang Handi. Amin ya Allah, amin. Oke, makasih. Oke, teman-teman di bawah ini selalu menegur hostnya. Host, perhatikan host. Kita perhatikan kok. Di sini yang satu ada cuma si Noah yang Kristen. Ada Dinda Julius juga tuh. Permintaan nggak ada yang Kristen yang lain gitu ya teman-teman ya. Ini masih membahas orang-orang yang sering menghujat agama Islam. Satu udah terpanggil, kenyataannya pernah nginjak ayat suci Al-Quran, menyusul sop katul juga ikut-ikutan. Ini edukasi Banjuma, balance bahwa jangan berbuat yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Ya ini dilakuin oleh si Logika. Nah, itu kemarin tuh. Itu kira-kira. Silakan yang mau berbicara atau siapapun silakan. Iya, ini ada kabar juga nih. Ada penista Quran yang bakar Quran itu meninggal juga hari ini. Sudah ada yang tahu infonya? Di luar negeri, Dek? Iya, betul. Dia itu imigran asal Irak. Kasus yang melambung itu saat di Swedia. Dia itu bakar Quran ya. Itu rame itu kan dah. Nah, tapi sekarang beritanya dia sudah meninggal. Ya, jadi agak shock juga sih. Maksudnya dua kejadian ini kok secara bersama-sama gitu. Ya entahlah, Allahu alam ya. Ya itu kabar terhangat ya yang bisa tak sampein. Kayak tadi saya memberikan kayak si sapi katul ini gitu loh. Kalau boleh dong kita berbicara, berandai-andai. Soal sapi katul ini yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat karena dia sangat menista agama Islam.
atau diberi peringatan dulu, disakitkan dulu, dihilangkan dulu giginya 5, berbaring dulu di rumah sakit selama 7 bulan bersama di jeruji besi sekalian gitu ya. Kan boleh dong berandai-andai begitu ya, teman-teman bolehlah memberi pendapat di bawah gitu loh. Kira-kira kan begitu, karena seperti Katul ini memang sudah tidak ada batas toleransinya begitu. Kedua, kenapa aparat hukum kan diam saja? Kenapa aparat hukum orang kayak gini? Tadi kita bahas di grup, Bang Juma sudah memberikan bahwa nanti ada undang-undang yang berlaku kan itu, nanti kita bahas intern. Kedua, ada video juga yang menginjak-injak Al-Quran itu juga sudah diamankan sih. Nah, video tadi Bang Juma kirim di grup ya? Iya Bang Di. Ya itu. Itu sih topiknya. Sambil menunggu diskusi lintas agama. Makanya kurang-kurangilah, mari diskusi saja. Mari kita perang pemikiran, jangan ada kebencian. Saya lihat di bawah-bawah ini gitu loh, tulisannya sangat tidak manusiawi. Sepertinya ajaran orang tuanya apa yang mengajarkan demikian? Bukankah di dalam Bible itu ajaran kasih gitu loh? Mana ajaran kasihnya kok kebencian melulu di dalam kepala gitu? Ada apa ini sebenarnya ini? Kalau kita dihitung-hitung jumlah dan jumlah Anda dengan kami itu beda jauh loh. Mestinya kami yang arogan. Kok yang sedikit sepertinya ingin menguasai, kita yang mayoritas ini santai aja begitu. Ada apa mereka ini? Apakah ini warisan karena mereka yang dia anut memang yang membawanya adalah penjajah begitu? Apa nggak ada korelasinya itu? Banyak kira-kira ada korelasinya nggak tuh? Yang dia anut? Iya, intinya dari buahnya kan kita bisa lihat. Kan Ya, itu ya. sudah Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu kan jelas. Ya. Ya, aku mau ngucapin dulu untuk kawan-kawan pembenci Islam penyembah berhala kawin di bawah sana. Untuk Bu Uti kita berduka cita dan kita doakan semoga berbahagia ketika Bu Uti mengawini Tuhannya sendiri. Semoga puas ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Lanjut. Anak kodok. Doanya bagus. Wah, kan kita kan sering diselamatin sama mereka kalau ada yang meninggal selamat mengawini 72 bidadari gitu dibilang. Kita juga Gurunda sebagai bentuk toleransi selamat mengawini Tuhan gitu. Jadi nanti ada yang mati lagi misalnya kayak Sophie Badut, Pipis Kucing atau Christian Princess masuk surga tinggal tanya-tanya Bu Uti, gaya apa aja yang disukai Tuhan? Nah gitu. Ya enggak? Wahyu 19:7 ya. Wahyu 19:7 ya, Bre. Aduh Tuhan. Emang itu Kristen tuh menangnya cuma satu itu doang, bisa mengawini Tuhannya sendiri. Mantap memang. Wah, si Noah kayaknya mulai terpancing ini. Kenapa Noah? Oh, selamat pagi. Oh, selamat malam ya. Oh, selamat pagi. Udah jam 12 lewat. Pagi. Iya, apa kabar? Baik? Baik. Seperti kemarin, baik. Ah, iya. Oke. Saya nggak terpancing. Saya biasa aja. Cuman mendengar pernyataan Bang Kores tadi, sepertinya Anda kan mengaku Anda seorang yang beriman dan beragama. Pernyataan Anda seperti itu sebagai seorang manusia itu tidak layak untuk diperhitungkan, Bang Kores gitu. Waduh, nggak layak jadi manusia, Kores. Ya, seharusnya Anda menunjukkan yang lebih Sadis ya? baik. Ya, menunjukkan yang lebih baik. Itu tandanya Anda orang yang beriman. Loh, bukan pencapaian tertingginya begitu, bukan mengawini Tuhan di surga kan? Ya, nggak begitu mempelai. juga. Nggak begitu juga. Noah, kalau gitu tuh teman-teman Polikardus tuh yang waktu Agus tuh mereka bikin sampai berjilid-jilid sampai bilang jangan lupa bawa obat kuat ya, nanti akan capek berhari-hari main sama bidadari dan sebagainya. Itu lebih binatang atau enggak? Iya, silakan langsung serang pribadinya, Bang. Gitu aja. Ya, serang pribadi. Ini kan serang pribadi. Ini masalah manusia, masalahnya kan di human error, bukan masalah pengajaran agamanya gitu. Tapi kan bisa dilihat pohon itu dari buahnya, Bang. Ini dari kemarin kita ngambil buahnya busuk semua soalnya. Nah, gini Jul, ini gua kasih tahu Noah ya. Apa yang lu rasakan sekarang itulah hukum tabur tuai.
Kawan-kawan lo yang membenci Islam, yang sakit hati malah kalian. Nah, gitu, Bre. Ya. Nikmatilah Kalau saya kabur tuainya. Kalau saya sih santai aja. Nah, bagus lah kalau gitu. Itu merusak reputasi abang sendiri gitu. Karena yang di bawah ini kan banyak nonton 3.000 orang. Abang berkata seperti itu, nggak semua sepemikiran dengan abang. Itu yang Enggak, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Yang penting tabur tuai, yang penting. Benar aja gitu. Ya udah, yang benernya apa? Kalau bukan mengawini ngapain dong? Ya, terserah abang lah. Noah, aku mau nanya nih, Bu Uti, ya beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, mengatakan bahwa siapa bilang saya akan ini ya? Udahlah, kita diskusi aja lah bang. Ya, kita itu diskusi. nggak penting juga Noah. kita bahas masalah Bu Uti, itu pribadi dia. Dengerin dulu Noah Julia. Mendapatkan penglihatan bahwa Yesus mengatakan dia akan sembuh. Yesus yang berjumpa nih, sama kayak murtadin berjumpa sama Yesus dan mengatakan bahwa ikut dia gitu. Nah, Bu Uti berjumpa Yesus bilang sembuh Bu Uti, tenang Bu Uti, kamu akan sembuh. Wah, Bu Uti udah senang nih. Tiba-tiba besoknya muncul benjolan yang lain. Begitu dicek, wah banyak sekali bintang-bintang ya. Bu Uti tulisnya bintang-bintang, artinya ada bercak-bercak kanker. Itu gimana Noah? Ini Yesusnya ngeprank dia, atau yang kedua Bu Utinya kesaksian palsu? Wah, nggak tahu saya bang. Itu urusan dia lah sama Tuhan. Bang izin bentar. Maaf MMCI saya turunkan bentar ya karena untuk Oten 2 tempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu loh Noah. Jadi kita kalau gitu apa? Noah udah pernah baca Wahyu 19:7 nggak? Kenapa rupanya bang? Nah, di sana itu kalau kita diskusikan itu, teman-teman Kristen itu sering menjawab. Ya, kami adalah pengantinnya, baik laki maupun perempuan. Itu yang dimaksud dengan kores. Jadi kalau ada Kristen, jadi dengerin dulu, kalau ada Kristen meninggal, ya menjadi pengantinnya gitu. Jelas kok datanya Wahyu 19:7 itu. Jadi yang menjadi pengantinnya maksudnya yang meninggal ini gitu, sama Yesus gitu. Ya baca aja Wahyu 19:7. Iyalah, itu saya paham maksud Bang Kores itu gitu. Jadi nggak ada indikasi apa-apa, hanya mereduksi kembali apa yang selama ini hasil diskusi bahwa ya pendapat teman-teman Kristen tuh Wahyu 19:7 itu Yesus adalah pengantin lakinya apa siapa begitu, adalah mempelainya kan gitu. Betul apa betul itu? Wah, nggak tahu lah saya bang, karena itu kan firman. Apa? Nggak tahu saya bang, itu kan firman. Di luar batas kemampuan saya untuk menafsirkan hal-hal yang seperti itu. Justru kalau nggak ditafsirkan lebih bahaya kalau tertes saja. Gitu. Justru saya merasa berdosa kalau saya salah menafsirkan. Tapi kesimpulan tafsiran selama ini seperti itu. Kalian semua yang menjadi mempelainya. Nah, enggak, itu ya mungkin sebagian orang ya gitu. Kalau saya pribadi jujur aja saya tidak berani menafsirkan. Ya udah kalau begitu kita sambut lagi tamunya baru nongol nih, Pak Molto. Selamat malam. Pagi. Ya oke. Molto. Silakan dibuka mic-nya Pak Molto. Molto dari mana? Agama mana maksudnya? Ya. Katolik. Dari Rinso. Oh, Katolik. Katolik? Iya. Iya, Katolik. Ya, ada yang mau dibahas bang? Silakan. Tinggal. Ya. Ada mau dibahas. Apa bang? Apa bang yang mau dibahas? Kok jadi spasinya panjang banget? Berdebat tentang. Kok ada ninja? Apa? Sekian lama kita berdebat tentang agama pendapat. Ada yang mengerti itu maksudnya? Curhat. Dia curhat Maksudnya banget. sekian lama berdebat Bukan curhat. agama. Kenapa katanya? Iya. Apa dapat?
Supaya kau sadar bang, supaya kau tersadar. Nah, dengerin dulu baik-baik apa Bukan sih sadar, maksudnya. apa yang dapat? Diulang dulu biar Banyu yang tanggapi apa maksudnya. Dapat? Bukan kalian sadar. Iya. Ya silakan. Kalau saya yang ditanya, apa yang Anda dapatkan setelah Anda kemudian Bukan, aku bertanya apa kalian dapat, bukan tanya balik. Saya nggak bertanya loh, saya mau menjelaskan. Ketika kemudian dihadapkan antara Al-Quran dan Bible, maka yang kami dapatkan adalah kebenaran demi kebenaran yang terurai dari Al-Quran dengan keadaan yang ada. Contoh misalnya nih, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Islam itu diajarkan kemudian bahwa kebenaran absolut itu takarannya ada di akal. Dan orang-orang yang tidak menggunakan akal kemudian akan nampak dari kehidupannya sehari-hari bahwa apa yang mereka lakukan, ajaran kasih yang ada pada diri mereka itu hanya melambangkan sebuah keadaan kasih di dunia saja. Sedangkan agama yang mereka anut itu adalah ajaran dari nenek moyang mereka saja. Dan itu tidak berasal daripada ajaran Tuhan. Contoh misalnya nih, tak kasih contoh dalam Al-Quranul Karim, yang umat Islam selama ini hanya membaca, memahami, tanpa melihat adanya kebenaran terjadi di sekelilingnya. Dengan adanya kemudian dialog seperti ini, apa yang kami imani ternyata itu terbukti di area lingkungan kami, kehidupan kami sehari-hari. Contoh, Al-Quran mengatakan